Qiu sangat marah karena berpikir bahwa Xiao Leng balas dendam adalah jalan yang ingin kutempuh dalam hidupku. Mohon izinkan saya menjawab Anda dengan kutipan dari internet. Apa? Saya tidak bisa mengatakan. Mendesis. Ini sulit, tinjuku keras. Xiao Leng, apa sebenarnya yang kamu pelajari di internet? Tidak, saya harus mengatakan bagaimana Anda bisa belajar di internet. Dua tubuh spiritual kita terpisah. Leng Qingqiu tiba-tiba menjadi waspada. Sejak Xiao Leng lahir, ingatan mereka menjadi tidak terhubung. Satu-satunya ingatan yang mereka berdua miliki adalah tragedi keluarga Leng yang musnah. Apa maksud Xiao Leng dengan mengatakan ini? Dia bertanya dengan curiga, kapan kamu online, bagaimana bisa kamu keluar? Kenapa aku tidak tahu? Dapur mewah saya yang lain ada di sini. Xiao Leng mengganti topik pembicaraan. Leng Qingqiu jelas-jelas tertipu oleh ini dan segera berkata dengan marah. Itu tungkuku. Xiao Leng diam. Setelah mengatakan ini, Leng Qingqiu dengan cepat membereskan meja dan menyembunyikan semua wall itu. Dia tidak ingin Guyan melihatnya merajut syal untuknya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Malam. Jika saya memberitahu orang lain bahwa saya sedang merajut syal untuk seorang pria, bawahan saya akan menertawakan saya sampai mati. Kenapa kamu tidak memberitahunya bahwa kamu sedang merajut syal? Bukankah ini cara untuk meningkatkan kesukaanmu? Favorabilitas. Di mana kamu mempelajari kata-kata ini? Pokoknya diam dan tonton saja. Oke, mengerti. Bab 174. Dua orang di sore hari. Aku mengabaikan perilaku abnormal Xiao Leng. Leng Qingqiu dengan cepat menyesuaikan napasnya dan duduk kembali di meja dan mulai membaca seperti biasa. Waktu berlalu lambat. Leng Qingqiu tidak membaca buku itu tetapi mengerutkan kening dan melihat ke arah pintu ruang belajar. Di mana orang itu? Dia mulai merasa gelisah meskipun Xiao Leng selalu merasakan kedatangan Guyan sebelum dia yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Tapi aku harus mengatakan bahwa indera pihak lain cukup akurat. Setidaknya 1 detik setelah pihak lain merasakannya, dia juga merasakan napas Guyan, tapi... Kenapa Guyan belum muncul? Untungnya aku sudah bersiap sejak lama. Kenapa sudah setengah jam dan dia belum datang juga? Dan tepat ketika aku sedang memikirkan ini, jepret. Pintu ruang belajar perlahan didorong terbuka. Xiao Qingqing, Guyan bergegas masuk sambil memegang karangan bunga khusus di tangannya. Dia berjalan ke Leng Qingqiu dan berkata, Qingqiuku, tahukah kamu bahwa aku membawakanmu kejutan? Oh, surprise. Leng Qingqiu agak tergoda dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih mengabaikan Guyan dengan dingin dan kejam. Dan terus membaca buku seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Tetap tenang setiap kali Guyan datang, kamu harus sangat positif. Bukankah itu membuatnya tampak seperti kamu sangat menyukai orang lain? Jika Guyan benar-benar melihat sesuatu, aku akan sangat malu sampai mati. Melihat Leng Qingqiu yang berpura-pura tenang. Guyan langsung mengerti bahwa hidup membutuhkan bumbu untuk meningkatkan perkembangan yang harmonis antara dua orang. Dia mengerti apa yang dimaksud Qingqiu pasti karena sapaan pembuka terlalu hambar. Kemudian, Guyan berlutut dengan satu kaki sambil memegang bunga khusus di tangannya dan meletakkannya di depan Leng Qingqiu. Halo putri. Kamu akan hidup bahagia di masa depan tanpa mengatakan apapun. Mengapa? Karena kata-katamu ada di sini. Leng Qingqiu yang tadinya berusaha menahan diri tiba-tiba tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendorong ke samping bunga-bunga beraroma manis di depan wajahnya lalu meraih kerah Guyan dan mengguncangnya bolak-balik dengan marah. Omong kosong cinta memalukan dan norak macam apa ini? Bahkan jika kamu mengatakan sesuatu yang manis, jangan terlalu canggung, oke? Kata-katamu putri, kamu sangat cantik, 100 kali lebih efektif daripada kata-katamu, oke? Bisakah kamu mengob? Leng Qingqiu sangat marah. Tentu saja, apa yang membuatnya semakin marah adalah, bahkan kata-kata cinta murahan seperti itu bisa keluar dari mulut anjing Guyan. Jantungku masih berdebar kencang. Sialan, mengapa aku menjadi seperti ini? Ini semua karena Guyan, ini semua karena orang jahat ini aku menjadi seperti ini. Guyan melihat reaksi Leng Qingqiu begitu besar tetapi perintah sistem di benaknya terus muncul. Dia mengerti. Apa yang harus saya lakukan jika istri saya masih menolak untuk mengakui bahwa dia menyukai saya? Guyan mengatakan bahwa singkatnya itu sangat imut. Qingqiu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan menjawabmu. Ini adalah cintaku padamu. Aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Aku ingin memompa semua kata-kata ini. Leng Qingqiu segera menutup telinganya karena malu. Berhenti bicara, itu sangat norak. Tolong katakan sesuatu seperti orang normal berkomunikasi. Dia gemetar karena malu. Jika bawahannya tahu seperti apa dia, reputasinya akan hancur. Melihat Leng Qingqiu tampak terlalu malu, Guyan mengurungkan niatnya untuk terus mengucapkan lusinan kata-kata cinta dalam benaknya. Oke, Qingqiu, aku tidak akan mengatakan apapun. Rasanya seperti sudah lama aku tidak bertemu denganmu, Qingqiu, dan aku sangat bersemangat. Baru 1 hari sejak terakhir kali kita bertemu. Setelah Leng Qingqiu melihat Guyan akhirnya tenang, dia mengangkat kepalanya dan mengeluh dengan wajah memerah. Cukup sudah keributan ini. Leng Qingqiu juga mengajukan pertanyaan. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Guyan baru-baru ini dan apa yang akan dia lakukan hari ini. Jadi dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya, dan menenangkan diri. Dia keceplosan, mengapa kamu tidak datang menemuiku pertama kali kamu datang? Ups, pertanyaan yang salah.
Wajah Leng Qingqiu tiba-tiba memerah, sial. Aku jelas-jelas ingin bertanya apa yang membuat Guyan sibuk belakangan ini. Guyan menjadi bersemangat, kenapa dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini? Ini, Qingqiu, apakah kamu ingat bahwa aku berjanji akan membuatkan puff untukmu? Tetapi puff biasa terlalu membosankan, jadi aku membuat puff berbentuk bunga. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya, kamu pasti bisa merasakan cintaku untuknya. Ketika aku mengetik tanda tanya ini, bukan aku yang punya masalah, tapi kamu yang punya masalah. Leng Qingqiu menarik bunga puff itu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Singkirkan fakta bahwa aku berjanji untuk membuat puff untuknya. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya karena terkejut, gembira, dan tak berdaya dan mengeluh mengapa ada orang yang mengirim bunga yang terbuat dari puff. Apa kau benar-benar berpikir tidak apa-apa? Bahkan aku ingin sekali mengeluh. Ketika Guyan mendengar ini, dia ragu sejenak. Dia melihat bunga yang dapat dimakan yang terbuat dari puff yang dipegang Leng Qingqiu di tangannya. Lalu aku memikirkan bunga yang diberikan orang biasa kepada orang lain. Kemudian, Guyan mengangguk dengan yakin. Pasti tidak ada masalah. Qingqiu Don, bukankah menurutmu ini keren? Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mengambilnya. Saat dia mengatakan ini, dia meraih untuk mengambil bunga puff. Leng Qingqiu ingin mengatakan sesuatu tetapi ketika dia mendengar Guyan bertanya ini. Dia tertegun pada awalnya, dan kemudian dia segera memeluk bunga puff dengan gugup. Tunggu, siapa bilang aku tidak menyukainya? Dia mencium bau manis yang berasal dari sana menelan air liurnya dan menambahkan dengan lembut, hanya saja aku ingin hal semacam ini. Apa-apa? Suaramu sangat lembut, aku tidak bisa mendengarmu. Guyan maju dan terus bertanya. Faktanya, Leng Qingqiu menyesalinya setelah dia mengatakannya. Saat ini wajahnya juga tertutup rona malu. Sial, apa yang sedang aku bicarakan? Sial, dia bisa mendengarnya dengan jelas, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Tetapi merasakan aroma memikat yang berasal dari ujung hidungnya, Leng Qingqiu mengerti bahwa ini adalah kepulan yang dibuat oleh Guyan sendiri. Ini tidak setara dengan apa yang Anda beli di luar. Dia bisa dikatakan sebagai Dewa Puff, dikenal sebagai Dewa Puff. Tidak, metafora ini sangat aneh. Singkatnya, saya menyukainya. Saya menyukainya, saya paling suka puff. Apakah kamu puas? Leng Qingqiu berteriak dengan malu-malu lalu menyesapnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku tidak peduli jika Guyan mengolok-olokku nanti, aku akan mulai makan saja. Dalam sekejap, rasa manis dan lezat dari puff tingkat dewa yang dibuat oleh keterampilan memasak tingkat dewa Guyan langsung meledak di mulut Leng Qingqiu. Dalam sekejap, otak Leng Qingqiu berubah menjadi bentuk puff Guyan. Ekspresi bahagia segera muncul di wajah Leng Qingqiu dan dia mulai makan puff dengan tenang dan menikmati. Onetwotri. Guyan duduk di sebelah Leng Qingqiu dan menatapnya dengan lembut. Seperti yang diharapkan, saat Qingqiu makan makanan manis favoritnya, dia akan berubah menjadi anak kucing. Aku tidak tahu apakah karena Qingqiu terlalu imut seperti ini. Jadi Guyan tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala Leng Qingqiu sambil berkata dengan lembut, Qingqiu, aku sangat mencintaimu. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan itu hening sejenak. Bulu mata Leng Qingqiu sedikit bergetar. Dia perlahan menelan gigitan terakhir dari puff, menundukkan kepalanya dengan wajah memerah, dan setelah beberapa detik dia mengeluarkan suara malu yang hampir tidak terdengar. Siang ini terasa tenang dan hangat. Sinar matahari masuk melalui bingkai jendela yang belang-belang dan menaburi mereka berdua seolah menutupi mereka dengan lapisan tabir emas. Sosok mereka terjalin dalam cahaya dan bayangan seperti lukisan memabukkan yang seperti mimpi. Pada saat itu waktu seolah berhenti dan seluruh dunia berhenti berputar. Hanya suara detak jantung dan napas mereka yang saling terkait untuk menciptakan melodi terindah. Bab 175, mengapa anggota Knight suka bertarung sendirian. SMA Jianghai. Ruang kelas yang biasanya ramai tampak sangat sunyi saat ini. Semua orang berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan tentang seseorang yang telah lama menghilang. Deng Feng yang dulunya dianggap tidak berguna kecuali karena pandai belajar, telah kembali. Dan penampilan serta semangatnya telah berubah jauh melampaui sebelumnya. Hei, lihat Deng Feng, apa menurutmu dia terlihat sedikit lebih kuat? Mengapa ada perubahan besar setelah cuti? Dan apa menurutmu dia menjadi lebih tampan? Dia terlihat jauh lebih cerah. Iya, kenapa aku tidak menyadari bahwa Deng Feng cukup tampan sebelumnya? Deng Feng duduk di kursinya sambil menguping komentar orang-orang di sekitarnya. Dia pura-pura tidak peduli, tetapi sebenarnya dia merasa sangat bahagia di dalam. Ya, itulah perasaannya, dia berbeda sekarang. Aku tidak lagi sama seperti dulu. Bagaimana Linger akan melihatku? Dia diam-diam melihat ke arah Leng Linger. Yang membuatnya kecewa, Leng Linger hanya mengobrol dengan baik Yonglan. Dia bahkan tidak melihat ke arahnya, dan jika Anda melihat dari dekat, kamu dapat melihat bahwa Leng Linger mengenakan gelang emas yang dia beli di toko perhiasan terakhir kali. Mengapa Linger? Deng Feng merasa sedikit kecewa dan tidak rela. Sepertinya aku tidak tampil cukup baik. Tidak masalah selama kamu melakukan sesuatu yang menarik perhatian, kamu bisa menarik perhatian Linger. Deng Feng sangat yakin dan percaya diri tentang ini. Leng Linger masih mengobrol tentang game dengan baik Yonglan.
Seolah-olah dia menyadari tatapan Deng Feng, Bai Qionglan berbisik, Kak Linger, Deng Feng sepertinya mengintipmu. Leng Linger sedang berbicara dengan semangat, dan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Deng Feng. Oh, siapa itu? Jangan khawatir tentang dia. Qionglan, biar ku beritahu, apa kau mengerti bahwa bos dalam kondisi kesehatan penuh? Aku melemparkan bola ajaib dengan peluang 1 untuk menangkapnya dengan sukses. Bukankah ini lebih menyenangkan daripada game pay to win dengan peluang 50 dijamin untuk menarik kartu? Melihat bahwa Leng Linger sama sekali tidak peduli dengan Deng Feng, Bai Qionglan segera tersenyum right. Apa yang tidak diketahui semua orang saat ini adalah, di atap kampus, 3 sosok berdiri di sini. Murongqi menutup matanya dan indera persepsi yang besar langsung meliputi seluruh kampus. Hanya di antara napas, dia membuka matanya dan berkata perlahan. Hanya ada 2 pendekar. Mereka memiliki reaksi dari ki sejati dari keterampilan Sekte Xuanwu di tubuh mereka. Salah satu orang dengan kultivasi yang sangat lemah adalah Deng Feng, penerus Sekte Xuanwu yang disebutkan oleh sang guru. Target misi telah ditemukan, ambil tindakan sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, Bai Lian langsung menghentikan Murongqi yang hendak bergerak dan berteriak, "Hei, apakah kamu bodoh? Deng Feng itu ada di ruang kelas Nona Lingel." Bukankah kamu takut itu adik perempuan tuanya, baik kamu maupun aku tidak mampu menyakitinya. Murongqi menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata dengan pasti, setitik waktu saja sudah cukup dan itu bahkan tidak akan menimbulkan suara. Mulut Bai Lian berkedut, itulah mengapa aku benci bekerja sama dengan orang-orang seperti ini yang hanya peduli dengan otot. Dia langsung berkata dengan marah, idiot, bagaimana jika sebagai pewaris Sekte Xuanwu dan orang yang ditakdirkan dengan Xuanwu Qi apapun bisa terjadi. Bagaimana jika pihak lain tiba-tiba meledak dan memanggil bentuk sejati Xuanwu? Pernahkah Anda menonton drama TV? Setelah mendengar kata takdir, Murongqi memikirkannya dengan cermat, lalu mengangguk dan meminta maaf tanpa ekspresi. Anda benar, saya tidak mempertimbangkan ini. Kemudian dia menyingkir dan tidak mengatakan apapun. Bai Lian menghela napas, akan lebih baik membiarkan Fang bekerja sama dengannya. Setidaknya pihak lain mendengarkannya. Clivia yang berdiri di dekatnya tersenyum dan berkata, saya rasa Anda bisa menyerahkan misi ini kepada saya. Untuk apa kita membutuhkan begitu banyak orang untuk melawan sekte yang rusak dan hancur? Tidak nyaman untuk melakukannya di sekolah, jadi saya akan menunggu sampai setelah sekolah. Hehe, saya sudah menggunakan keterampilan saya untuk memanggil kupu-kupu mimpi dan menemukan keberadaan sisa-sisa sekte Xuanwu. Seorang pemimpin sekte tua yang kultivasinya telah jatuh dari puncak alam bawaan. Satu di tahap tengah alam bawaan dan seorang pewaris yang baru saja memasuki jajaran prajurit kelas 2. Aku bisa menanganinya sendiri. Adapun ledakan yang memanggil tubuh sejati Xuanwu. Haha, sungguh lelucon, apakah kamu pikir ini dunia novel dan Deng Feng adalah protagonisnya? Jangan lakukan hal-hal ajaib itu. Ketika pertempuran selesai, aku akan pergi dan meminta pujian dari tuanku. Hei, Bai Lian sepertinya sudah memahami niat Clivia. Jadi dia memperingatkan Sisi, saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir untuk mendahului kami untuk berurusan dengan Xuanwu Men. Jangan lupa bahwa misi yang ditugaskan kepada Anda oleh guru adalah untuk melindungi Nona Lingel. Jika terjadi sesuatu pada Nona Lingel, apa menurutmu Tuan akan membiarkanmu pergi? Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Clivia menjadi sedikit kaku dan dia membuka kipas lipatnya dengan canggung. Dia menutupi sudut mulutnya yang berkedut ketakutan memikirkan amarah tuannya. Hahak Xiao Bai Lian suka mengatakan hal-hal yang tidak kondusif untuk persatuan. Tentu saja saya akan memprioritaskan melindungi Nona Lingel. Bai Lian mengerutkan bibirnya, sepertinya tidak ada orang normal di organisasi Y kecuali dia dan tuannya. Seolah-olah dia merasa terlalu malu, Clivia bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, Bai Lian yang sudah mempertimbangkan segalanya tersenyum lembut. Metodeku sangat sederhana. Lagian tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak pesonaku. Jadi, dia menyisir rambut putihnya yang tergerai dan mendengus bangga. Aku akan menyerahkan misi ini padaku sendiri. Setelah pulang sekolah hari ini saya akan pergi dan mendapatkan informasi tentang gerbang Xuanwu dari pewaris bernama Deng Feng. Setelah kita menemukan sisa-sisa yang tersisa, kita akan segera menghancurkannya. Hei, ketika saya selesai memecahkan masalah gerbang Xuanwu sendirian, guru saya pasti akan sangat memuji saya. Adapun ledakan macam apa yang bisa memanggil tubuh sejati Xuanwu? Hahaha, bagaimana mungkin ikan kecil memiliki kekuatan seperti itu? Tentu saja gadis ini mengada-ada untuk sengaja menakut-nakuti Murongqi dan mereka. Aku percaya bahwa saat itu, apapun keinginan yang kuajukan, guru akan setuju. Setelah mendengar ini, Murongqi dan Clivia saling pandang. Yang pertama terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata. Bagaimana dengan ini, kamu bertanggung jawab untuk memancing orang-orang dari Sekte Xuanwu ke tempat yang jauh dari Nona Lingel. Dan kemudian aku akan memusnahkan mereka semua sendirian. Baiklah, setelah aku menyelesaikan tugas itu sendiri. Aku harus meminta Tuan untuk membiarkan Guyan dan aku bertemu. Murongqi berpikir dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi telinganya sedikit memerah. Bai Lian tidak senang ketika mendengar ini. Dia mengulurkan tinjunya dan memukul Murongqi dengan keras. Hei, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan rayuan? Apakah kamu tahu cara menggunakan kata-kata? Aku adalah seorang gadis dengan tubuh alami dan siapapun yang tidak bisa menahan pesonaku hanyalah sampah di antara sampah. Itulah yang pantas didapatkan oleh pria-pria bau ini, tidakkah kamu mengerti? Murongqi tetap tidak tergerak dan berkata dengan tenang, bagaimanapun jika saatnya tiba, aku akan bertindak.
Setelah mendengar ini, Bai Lian menjadi marah dan berhenti berbicara, dan mulai menendang pagar atap dengan panik. Aku sangat marah, aku sangat marah. Satu demi satu, mengapa begitu sulit bagiku untuk memonopoli cinta tuanku? Ah, Tuan, andai saja Anda bisa mendekapku dalam pelukan Anda dan menepuk kepalaku dan berkata Little White Lotus kepada Anda adalah orang favorit saya, betapa hebatnya itu. Bab 176 Bai Lian mengambil tindakan dan menemukan seorang jenius. Waktu berlalu lambat dan hari sudah malam dalam sekejap mata. Di depan SMA Jianghai. Mengapa Zayugu tidak datang menjemputku lagi? Leng Linger memelototi pengawal keluarga Gu yang keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Yang terakhir gemetar ketakutan kakak perempuan itu, Tuan muda ada urusan. Mendengus. Leng Linger mendengus melemparkan tas sekolahnya dan masuk ke dalam mobil. Pengawal itu akhirnya menghela napas lega merasa pahit di dalam hati tetapi tidak dapat mengungkapkannya. Boom! Mobil itu melaju pergi. Deng Feng tampak sedikit khawatir saat dia melihat Leng Linger pergi dari kejauhan. Masih ada tatapan obsesif di matanya. Sosok Leng Linger masih terbayang di benaknya. Linger, kamu pasti bisa melihat sisi heroikku. Dan tepat pada saat ini. Ah dasar mesum perverdelf. Sebuah teriakan lembut dan lucu terdengar. Deng Feng tertegun lalu melihat ke arah suara itu. Hanya satu lirikan saja membuat darahnya mendidih. Cuma lihat. Seorang gadis berambut putih berseragam JK dikelilingi oleh sekelompok anak nakal dan orang-orang di sekitarnya menutup mata dan telinga. JK berambut putih itu terpojok dengan menyedihkan dan tanpa sengaja melirik Deng Feng dengan ketakutan untuk meminta bantuan. Adegan ini mengejutkan hati Deng Feng. Bisakah ini ditoleransi? Tentu saja tidak. Lepaskan gadis itu. Deng Feng meraung dan bergegas mendekat. Beberapa menit kemudian anak-anak nakal itu memohon ampun dan melarikan diri satu persatu. Versi perempuan Bai Lian dalam seragam JK melemparkan dirinya ke pelukan Deng Feng. Oh, kakak aku sangat takut. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi lemah, penakut, dan berterima kasih. Untungnya kamu ada di sini, jika tidak, Lian akan dalam bahaya. Terima kasih, saudara. Bas. Mulai alami. Untuk sesaat hati Deng Feng terkejut. Melihat Bai Lian, dia merasakan keinginan yang kuat untuk melindunginya karena suatu alasan. Melihat adegan ini, sudut mulut Bai Lian sedikit melengkung ke atas. Aku tidak bisa mengendalikanmu tetapi seperti yang diharapkan dari seorang pria takdir dengan energi Xuanwu, perlawanannya memang sangat kuat. Tapi itu bukan masalah besar. Selanjutnya kita hanya perlu perlahan mencari tahu di mana sisa-sisa gerbang Xuanwu berada. Dia bisa mulai mengambil tindakan. Tuan ketika saatnya tiba, pastikan untuk menepuk kepalaku dan memuji Lian. Keluarga Leng. Di ruang kerja. Pada suatu titik, mereka berdua berguling ke sofa lagi dan mengakhiri perilaku saling mengisi energi mereka. Leng Qingqiu berbaring di pelukan Gu Yan dan mereka saling mencintai untuk sementara waktu. Leng Qingqiu akhirnya memikirkan tugas penting yang perlu dia lakukan. Dia bertanya kepada Gu Yan, apakah banyak prajurit dari keluarga Gu Anda datang kemarin? Aku tidak tahu kenapa tetapi setelah makan dan minum, Leng Qingqiu merasa hatinya menjadi sangat damai. Rasanya seperti memasuki semacam mode sage. Dan bersandar di pelukan Gu Yan, dia akan merasakan rasa aman yang lebih hangat dari sebelumnya. Gu Yan memeluk Leng Qingqiu dengan lembut merasakan kelembutan tubuhnya dan mengangguk sebagai jawaban ya Qingqiu, tahukah kamu? Ketika Gu Yan mengatakan ini, dia memeluk orang lain sedikit lebih erat. Sepertinya Sangguan Miaoyin memberitahu Qingqiu apa yang terjadi malam itu. Leng Qingqiu terdiam ketika mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan nada yang rumit. Ya, meskipun keluarga Leng telah menurun, seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Kami masih memiliki beberapa pejuang yang tersisa di keluarga Leng kami dan kami juga tahu bahwa Jiang Hai telah melihat orang yang sama lagi. Ya, jika Anda memikirkannya sejenak, Anda akan tahu bahwa kekuatan ini pertama-tama akan datang ke keluarga Gu Anda, kekuatan terbesar di Jiang Hai. Pada titik ini Leng Qingqiu bertanya dengan nada yang tidak wajar. Gu Yan, apakah aku akan mempersulitmu untuk melakukannya? Bagaimanapun, sebelumnya. Suara Leng Qingqiu sedikit bergetar saat dia mengatakan ini dan tangannya mengepal erat. Jika Gu Yan tahu bahwa dia sebenarnya adalah jadi apa yang Gu Yan secara alami memahami maksud Leng Qingqiu dan dia menghela nafas dalam hatinya. Kemudian dia berkata tanpa, Qingqiu jangan bicarakan masa lalu. Bukankah kita baik-baik saja itu saja? Setelah mendengar ini, hati Leng Qingqiu yang tadinya bingung berangsur-angsur menjadi tenang. Saya merasa sangat puas di hati saya. Namun, sebelum Leng Qingqiu dapat melanjutkan berbicara. Selain itu, Gu Yan menarik napas dan berkata dengan nada serius, jadi bagaimana jika Ye berhubungan denganmu bahkan jika aku? Dia terinterupsi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Tunggu, berhenti bicara. Leng Qingqiu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Gu Yan berbicara. Dia takut jika Gu Yan benar-benar mengatakannya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk menghadapinya. Melakukannya hanya akan membahayakan Gu Yan. Ekspresinya menjadi sangat rumit dan dia membuka matanya yang sengaja disamarkan menjadi kusam di depan Gu Yan. Dengan senyum di wajahnya dia berkata, cukup. Terima kasih telah mempercayaiku, Gu Yan. Gu Yan, maafkan aku benar-benar tidak ingin kamu tahu tentang organisasi malam dan aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya semacam ini. Aku punya terlalu banyak musuh dan jalan di depan pasti akan penuh duri.
Plus, Leng Qingqiu merasakan hawa dingin di hatinya. Ada juga malam palsu di Jianghai. Setelah aku mengumpulkan kekuatan yang cukup, keberadaan palsu ini harus dihilangkan. Ekspresi Gu Yan berangsur-angsur menjadi rumit. Dia tidak mengatakan apapun tetapi hanya mengulurkan tangannya dan memeluk Leng Qingqiu dengan erat. Dia mengerti Leng Qingqiu dan tahu apa yang ada di pikiran Leng Qingqiu dan apa yang dia khawatirkan. Sebagian besar karena mereka takut dia akan berada dalam bahaya. Maafkan aku Qingqiu, aku pasti akan membiarkanmu berdiri di bawah sinar matahari lagi dengan tenang. Bahkan dengan cara apapun. Aku akan memastikan kamu tidak ada hubungannya dengan Ye. Meninggalkan keluarga Leng. Lao Gao sudah menunggu di depan pintu. Setelah Gu Yan masuk ke mobil, Lao Gao berkata, "Tuan, barang-barang yang Anda atur telah diserahkan kepada Long Zaitian." Dia berjanji bahwa cahaya harapan akan direnovasi sepenuhnya pada akhir tahun. Gu Yan mengangguk dengan tenang dan berkata, "Baik, sangat bagus." Saat dia berbicara, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Periksa di mana orang-orang dari Sekte Iblis berada. Dan semua pasukan yang datang ke keluarga Gu hari itu. Lao Gao tertegun ketika mendengar ini tetapi dia tersenyum sedikit pada akhirnya. "Oke, Tuan Muda." Mobil itu menyala. Gu Yan menutup matanya dan mengingat apa yang terjadi malam itu di benaknya. Jika berjalan sesuai yang dia harapkan, sekte dan keluarga ini semua adalah kekuatan yang mengepung keluarga Leng saat itu. Tanpa diduga ini hanyalah puncak gunung es. Qingqiu menghadapi begitu banyak musuh sehingga Anda bisa membayangkan betapa besar tekanannya. Ini benar-benar pertempuran yang tidak bisa dimenangkan tanpa menjadi jahat. Gu Yan menghela napas dalam hatinya tetapi itulah sebabnya. Dia harus turun tangan, tidak mungkin Qingqiu menjadi jahat. Selain menurutmu, siapa yang bisa membuat Qingqiu jahat? Bukankah hanya ada satu orang yang bisa membuat Qingqiu jahat seperti di novel aslinya? Korbankan Leng Linger seperti di novel aslinya. Sungguh lelucon, Gu Yan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena melakukan ini. Qingqiu baik-baik saja seperti sekarang dan dia tidak ingin Leng Qingqiu menjadi jahat. Penciptaan malam lain sudah merupakan kesimpulan yang tak terhindarkan dan kemajuan harus dipercepat. Ohen ada bagian penting dari rencana itu. Gu Yan memilah-milah pikirannya, membuka matanya, dan ada sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Saatnya pergi ke pesta bunga persik. Teknik rahasia bunga persik pihak lain adalah bagian tak terpisahkan dari rencana. Ini sangat membantunya merekrut bawahan Leng Qingqiu di novel aslinya. Dan tidak lama setelah Gu Yan pergi. Di ruang kerja keluarga Leng. Leng Qingqiu menerima pesan dari Mei Sui. Setelah mendengarkan ini dia sedikit bingung saat melindungi Gu Yan. Anda menemukan seorang jenius. Anda dapat mempelajari segalanya hanya dengan melihatnya. Yu Xingsui. Leng Qingqiu berpikir keras lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Sangat bagus ini memberinya ide. Terus-menerus menarik orang-orang berbakat ke dalam organisasi malam juga merupakan salah satu cara untuk memperkuat kekuatan malam. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu menyampaikan perintah untuk mempertahankan orang berbakat itu. Karena Departemen Prajurit juga mencari bakat yang tersembunyi di dunia. Maka kamu juga bisa mencarinya sendiri ya. Leng Qingqiu berpikir bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah merekrut semua talenta ke dalam organisasi malam dan memberi mereka keterampilan khusus organisasi malam. Bahkan jika dia harus berurusan dengan prajurit dari seluruh dunia, dia tidak akan takut. Leng Qingqiu segera memberi perintah kepada semua orang di benaknya untuk mengumpulkan talenta dari seluruh dunia. Hahaha, itu sudah cukup sekarang, biarkan malam palsu berdiri di depan. Aku diam-diam menemukan bakat dan mengakumulasi kekuatan. Ngomong-ngomong serangan pembunuhan dan balas dendam. Sempurna. Hehehehe. Lain jika kita melakukan ini, bukankah kita akan menjadi pengganti Ye? Xiao Leng tiba-tiba melompat keluar saat ini dan menyela hiburan diri Leng Qingqiu. Leng Qingqiu segera mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Apa yang kamu bicarakan Xiao Leng, jangan lupa bahwa belati ada di tanganku. Organisasi malam hanya mengakui belati dan bukan orang. Kamu harus tahu ini. Ada bagian kedua untuk kalimat ini bahkan belati pun bisa menilai seseorang. Mendengar ini, Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya dan mencibir apa maksudmu, apakah maksudmu belati akan mengenali Ye palsu itu? Xiao Leng, apa menurutmu aku mungkin membiarkan ini terjadi? Jika aku melakukannya, aku tidak akan membiarkan siapapun meniru diriku dan akan menekan Ye palsu dengan cara yang dahsyat. Diriku yang lain, jika itu kamu dari masa lalu, kamu pasti akan memilih pendekatan yang sama denganku. Meskipun menyihir kuali tungku itu bagus. Jangan lupa bahwa kuali tungku hanya digunakan untuk meningkatkan kultivasi agar bisa membalas dendam dengan lebih baik. Menyihir lawan bukanlah tujuan utama kita. Bukankah kamu memperhatikan bahwa kamu menghabiskan waktumu mencoba merayu Luding baru-baru ini? Semakin Leng Qingqiu mendengarkan semakin marah dan malu dia. Kedengarannya seolah-olah dia menganggur dan hanya berpikir tentang bagaimana menjalin hubungan cinta dengan Gu Yan sepanjang hari. Xiao Leng, diam, apa yang kau tahu? Apa kau tidak lihat bagaimana aku hidup selama 5 tahun terakhir ini? Apa kau tidak tahu orang macam apa aku ini? Aku tidak bisa terikat oleh emosi. Aku menyihir Gu Yan hanya untuk balas dendam. Ini semua bagian dari rencana yang kau tahu. Bahkan jika aku benar-benar menjadi lemah, itu pasti bukan karena aku jatuh cinta pada Gu Yan. Tapi aku orang baik. Semua kebaikan yang telah kutunjukkan adalah untuk mengompensasi karena memperlakukan orang lain sebagai tungku. Apakah kamu mengerti?
Kompensasi ini semua adalah kompensasi. Aku pikir, diam, aku tidak ingin mendengarnya. Leng Qingqiu menyela ucapan Xiao Leng di dalam hatinya. Diriku yang lain akan menyesalinya. Saat suara itu menghilang, Leng Qingqiu akhirnya menghela napas lega. Tapi apa yang dikatakan Xiao Leng bukannya, meskipun dia tidak tahu apa yang Gu Yan sibukkan baru-baru ini. Dia secara kasar bisa menebak bahwa dia sibuk dengan rapat tahunan keluarga di akhir tahun. Bahkan Gu Yan melakukan pekerjaannya sebagai Raja Malam. Memang sudah waktunya untuk bergerak lebih banyak. Nah, kebetulan saya baru-baru ini meningkatkan energi malam saya dengan bantuan Gu Yan. Saya akan memberi bawahan saya gelombang hadiah lagi besok. Oke, itu saja. Bab 177 kedatangan di klub bunga persik. Pesta bunga persik. Pada dasarnya mereka bukanlah sekte yang layak, sebaliknya mereka mengaku sebagai iblis dan melakukan segala macam perbuatan jahat termasuk membakar, membunuh, menjarah, dan sebagainya. Konon katanya sejarah festival bunga persik dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno energi spiritual berkembang dengan baik dan segala sesuatu memiliki roh. Sebuah pohon persik memperoleh kebijaksanaan dan melahirkan kekuatan magisnya sendiri. Sejak saat itu perkumpulan bunga persik didirikan. Seni rahasia bunga persik adalah versi sederhana dari kekuatan magis asli pohon persik. Ini dipandang sebagai latihan komprehensif yang menggabungkan filosofi seni bela diri dan pengendalian pikiran. Sederhananya, ini adalah untuk memanipulasi persepsi dan kesadaran lawan untuk menciptakan ilusi yang realistis. Sehingga membingungkan, mengganggu, atau menipu perhatian dan tindakan lawan. Hanya sejumlah kecil orang di perkumpulan bunga persik yang dapat mempelajari dan memahami seni rahasia bunga persik. Pada usia ini, hanya pemimpin perkumpulan bunga persik dan cucunya Tao Ying yang telah mempelajari seni rahasia ini. Malam. Di tanah yang sunyi, bumi kuning layu ditutupi retakan seolah-olah perubahan waktu terukir di tanah yang sunyi ini. Angin sepi bertiup membawa debu dan kesepian dan pemandangan sunyi membuat orang merasa sedih. Di padang gurun yang sunyi ini, lingkaran sihir tak kasat mata menutupi area tersebut. Fluktuasi energi di sekitar membentuk penghalang tak terlihat yang memisahkan dunia dalam dan luar. Dua sosok perlahan berjalan di depan lingkaran sihir. Lao Gao mengulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk lingkaran sihir yang berdengung. Sebuah celah muncul. Master It selesai. Lao Gao menyingkir dan tersenyum pada Gu Yan. Susunan sihir ini memang indah jika bukan karena ahli berpengalaman seperti dia mungkin tidak dapat menemukan tempat itu. Gu Yan sedikit mengangguk lalu masuk dan Lao Gao mengikuti dari belakang. Pemandangan di dalam lingkaran sihir itu benar-benar berbeda. Seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu dan lautan bunga persik yang hidup terbentang di depan mata mereka. Cabang-cabang bunga persik bergoyang lembut tertiup angin dan kelopak-kelopaknya berjatuhan memantulkan warna-warna cemerlang. Tanah itu tertutup rumput hijau lembut seperti karpet hijau yang terbuat dari zamrud. Suasana yang harmonis memenuhi udara. Lingkaran sihir perkumpulan Taohua tampak seperti surga bagi para praktisi yang sangat kontras dengan pemandangan sunyi di luar. Ini adalah klub bunga persik. Konon katanya ini adalah lingkaran sihir yang tersisa dari zaman kuno yang dapat mengisolasi bagian dalam dan luar. Dan mengisolasi nafas namun dengan erosi waktu, lingkaran sihir ini secara bertahap menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dalam novel aslinya, itu karena runtuhnya lingkaran sihir sehingga organisasi malam datang mengetuk pintu. Jika lingkaran sihir itu tidak akan menghilang, bukan tidak mungkin untuk menggunakan tempat ini sebagai basis seseorang. Namun, melihat ini mengingatkan Gu Yan pada seorang jenius dalam novel aslinya yang pandai menggunakan susunan sihir. Meskipun dia tidak memiliki energi sejati dan tidak bisa berlatih, dia sangat terobsesi dengan mempelajari susunan sihir kuno. Dalam buku aslinya, pihak lain benar-benar menciptakan serangkaian susunan sihir yang beragam. Ya, benar, orang ini dia juga orang yang kejam yang mengikuti perintah Leng Qingqiu dan mengorbankan setengah kota dengan lingkaran sihir. Bakat semacam ini harus direkrut sendiri. Tapi sebelum itu, pikiran Gu Yan tampaknya telah membangkitkan gelombang kekuatan menindas yang tak terlihat yang menyebabkan udara di sekitarnya tampak membeku. Terdengar suara gemericik dan air hitam menyembur keluar dari sekeliling Gu Yan. Di bawah naungan cairan ini, perubahan pada Gu Yan menjadi lebih menonjol. Dia sekali lagi mengenakan pakaian yang disebut malam hitam. Memancarkan keagungan dan penindasan yang tak terlukiskan. Selain pakaian hitam yang ditukar oleh sistem, Gu Yan juga meminta Klau-Klau untuk menambahkan lapisan perlindungan agar napasnya lebih tersembunyi dan tidak ada jejaknya yang bisa terungkap. Setelah memastikan semuanya sempurna, Gu Yan mengalihkan pandangannya ke Lao Gao. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara rendah dan tegas. Mimi. Detik berikutnya air hitam itu menerjang Lao Gao seperti makhluk hidup mengikuti panduan Gu Yan. Mengubah sepenuhnya citra pihak lain dalam sekejap. Lao Gao yang awalnya seorang pertapa berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam yang memancarkan aura aneh. Lao Gao merasakannya dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Aku belum pernah melihat penyamaran seperti ini sebelumnya. Dari mana Tuan Muda mempelajarinya? Setelah melakukan semua ini, Gu Yan perlahan membuka mulutnya dan berkata. Gao tua, meskipun pemimpin perkumpulan bunga persik berada pada tahap awal Grandmaster, dia memiliki teknik yang dapat memengaruhi persepsi.
Tapi itu tidak masalah. Saya akan membiarkan hantu di dalam mengambil tindakan untuk mengganggu pelepasan keterampilan lawan. Ada pertanyaan? Mendengar ini, Lao Gao menggelengkan kepalanya. Suaranya menjadi sedikit serak setelah penyamaran khusus dan temperamennya menjadi lebih suram tidak masalah. Oke, mari kita mulai. Malam ini aku akan membalas dendam pada salah satu musuhku. Pesta Bunga Persik. Di atas aula Master Sekte berdiri tahta kayu persik besar tempat duduk Master Sekte tua yang agung dan baik hati. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita, itu adalah cucunya Tao Ying. Ying Yingyu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Sekarang setelah kita menemukan pemilik aura Dewa Bunga, klub Bunga Persik kita dapat sekali lagi mencapai kejayaan sebelumnya. Pemimpin Sekte tua akhirnya merasa lega. Sejak pertempuran pengepungan 5 tahun lalu, kekuatan perkumpulan Bunga Persik mereka telah merosot tajam. Sebagai pemimpin sekte saat ini, sangat tidak mungkin baginya untuk hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun dan menunggu sekte menghilang di sungai sejarah yang panjang. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah menemukan pemilik aura Dewa Bunga legendaris. Biarkan orang lain memimpin perkumpulan Bunga Persik untuk bersinar kembali. Tao Ying menerima pesan di benaknya, dia tersenyum tenang dan mengangguk. Nenek, inilah yang harus saya lakukan. Saya juga berharap untuk melihat Bunga Persik kita bermekaran. Setelah mendengar ini, guru tua itu tersenyum setelah Wang Yulan meraih kesuksesan dalam kultivasinya. Dia akan turun tahta dan membiarkan cucunya membantu Wang Yulan. Dan tepat ketika aku memikirkan ini, bas, klik. Hatiku terasa seperti seseorang telah menggenggamnya. Kedinginan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh pemimpin sekte tua itu. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia memegang sandaran tangan dengan erat dengan kedua tangan untuk menopang tubuhnya dan berdiri. Dia melihat ke arah pintu mahoni dengan ketakutan di matanya. Apa yang terjadi? Sepertinya sesuatu yang sangat berbahaya akan datang. Lagi pula mengapa perasaan ini terasa begitu familiar? Kebencian. Kebencian yang begitu kuat perasaan ini. Pupil pemimpin sekte tua itu menyusut. Mungkinkah itu? Apakah rumor itu benar? Pertama, penguasa istana Yama. Apakah dia Sang Raja Malam akan datang? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat dia teralihkan, pemimpin sekte tua dengan cepat mengatupkan giginya dan menenangkan diri. Dia hampir tidak mengeluarkan suara Tao Yingrun. Detik berikutnya. Boom. Tekanan kuat muncul di aula. Segera setelah itu, sebuah suara muncul di samping mereka berdua. Lari, kemana lagi kamu bisa lari, pemimpin sekte Persik Blossom Society? Bab 178 membunuh pemimpin Persik Blossom Society dan mencuri teknik rahasia, cakar berevolusi menjadi cakar takdir. Ketika pemimpin Persik Blossom Society mendengar suara itu, matanya langsung membelalak dan dia menoleh dengan kaku untuk melihat sumber suara. Lihat saja. Orang yang hampir sama seperti sebelumnya sebenarnya berada tepat di sampingnya dan Tao Ying saat ini. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sirkulasikan energi sejati ke seluruh tubuh Anda untuk mengaktifkan teknik rahasia Bunga Persik. Kabut 5 tahun lalu masih melekat di benaknya. Raja Malam dengan posturnya yang tak terkalahkan dengan mudah membunuh semua orang yang mendekatinya. Dia mampu bertahan hidup tahun itu hanya dengan bersembunyi di tempat yang aman. Jadi ketika dia melihat Raja Malam pada saat-saat ini, dia tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Selama mereka dapat menggunakan teknik rahasia untuk menghentikan Raja Malam sejenak. Itu sudah cukup, mereka dapat mengaktifkan array transfer dan melarikan diri langsung dari sini. Namun klik. Perlindungan tubuh Grandmaster tiba-tiba hancur oleh serangan yang mendominasi dan kemudian. Puff. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di dada pemimpin perkumpulan Bunga Persik. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat pisau panjang menembus dadanya. Karena dia sama sekali tidak siap untuk Tao Ying, punggungnya penuh lubang. Bervariasi. Teknik rahasia pemimpin perkumpulan Bunga Persik langsung terganggu. Dia memandang cucunya di belakangnya dengan tidak percaya, tetapi pada saat ini hanya ada kegembiraan di mata yang lain. Ying Yingyu. Pemimpin perkumpulan Bunga Persik itu menjadi pucat dan hendak mengatakan sesuatu. Sosok lain tiba-tiba muncul di samping mereka berdua. Memegang pisau pendek hitam di tangannya dan menebas ke arah leher pemimpin perkumpulan Bunga Persik dengan suara auman harimau dan raungan naga. Boom. Puff. Mayat tanpa kepala lahir dan darahnya langsung menguap oleh energi sejati yang membara. Bergebam. Tubuh pemimpin perkumpulan Bunga Persik tiba-tiba jatuh ke tanah. Lao Gao memegangi kepala pemimpin perkumpulan Bunga Persik yang tampak ketakutan di wajahnya saat dia meninggal. Dia tidak pernah tahu apa yang telah terjadi sampai kematiannya. Seluruh proses selesai dalam satu go sehingga tidak ada waktu tambahan bagi pemimpin perkumpulan Bunga Persik untuk berpikir. Tao Ying buru-buru menghampiri Gu Yan dan meminta pujian. Apakah saya melakukan pekerjaan dengan baik? Gu Yan mengangguk sedikit. Oke. Ketika yang terakhir mendengar ini wajahnya memerah karena kegembiraan. Setelah Gu Yan selesai berbicara, dia berjalan menuju Lao Gao. Dia melihat kepala di tangan orang lain itu dan tidak bisa menahan diri untuk mendesah dalam hatinya bahwa Raja Malam saat itu benar-benar membawa tekanan psikologis yang besar bagi kelompok orang ini. Tak seorang pun dari mereka berpikir untuk mengambil tindakan tetapi memilih untuk melarikan diri. Jika perkelahian benar-benar mencapai puncaknya setelah teknik rahasia Bunga Persik diaktifkan. Untuk melawan ilusi, dia mungkin hanya dapat menggunakan efek pasif dari Liontin Giok Istana Raja Naga. Memikirkan hal ini, Gu Yan mengulurkan ujung jarinya dan cakar tajam mengembun bersama dengan air hitam. Kemudian dia menikam kepala pemimpin perkumpulan Bunga Persik.
Sebentar. Benang sutra padat muncul dan melilit kepala lawan dan mayat di tanah. Keterampilan bawaan Klau-Klau melahap. Ia dapat melahap jiwa orang lain dan secara selektif mendapatkan keterampilan mereka. Proses menelan hanya membutuhkan beberapa detik. Sebuah informasi muncul di benak Guyan. Selamat kepada hewan peliharaan Klau karena telah melahap buku keterampilan. Selamat kepada Klau karena telah menelan energi naga lainnya. Sistem, mohon serius. Dia memeriksa pendahuluannya. Teknik rahasia bunga persik. Deskripsi. Memanipulasi persepsi dan kesadaran lawan untuk menciptakan ilusi realistis untuk membingungkan. Mengalihkan perhatian atau menipu perhatian dan tindakan lawan. Bagus sekali, ini akan sangat membantu untuk rencana masa depan. Guyan tersenyum puas. Dan kemudian setelah cakar itu melahap energi naga kelima. Energi dewa naga yang besar dan murni tiba-tiba terpancar dari seluruh tubuh Guyan. Dan momentumnya mulai meningkat dengan mantap. Lao Gao sedang menonton dari samping dengan sangat terkejut. Konon katanya, ketika energi naga diserap sampai tingkat tertentu, orang itu akan diberkati oleh surga dan menjadi orang yang ditakdirkan. Bisakah yang melahap energi naga adalah cakar? Jadi begitulah yang ingin dikat. Napas menghilang. Guyan melihat cakar yang berubah menjadi cincin di tangannya dan terdiam. Karena, selamat kepada Klau-Klau karena telah melahap mayat Grandmaster. Dia sudah melahap 5 ki naga. Kultivasinya telah meningkat ke tahap awal Grandmaster. Saat cakar menutupi inang-inang juga akan mendapatkan kekuatan penuh dari cakar. Dapatkan gelar baru, Cakar Takdir. Selamat atas peningkatan kemampuan cakar. Mimikri. Apakah ini baik-baik saja? Guyan perlahan meletakkan tanda tanya tetapi segera menggelengkan kepalanya. Lupakan saja plotnya sudah menjadi seperti ini. Bahkan jika sesuatu yang lebih keterlaluan terjadi kemudian, dia mungkin tidak akan menganggapnya aneh. Adapun peniruan yang ditingkatkan. Guyan merasakannya sebentar di benaknya dan mengerti apa yang sedang terjadi. Memikirkan hal ini, dia punya ide. Gurgel. Benang sutra padat muncul dari udara tipis di tanah dan hanya dalam beberapa detik mereka membentuk seorang pemimpin tua dari perkumpulan bunga persik. Ini adalah tiruan cakar setelah ditingkatkan. Anda dapat menggunakan sel cakar Anda untuk mereplikasi langsung citra orang yang telah Anda lahap secara 1 lawan 1. Itu dapat dibuat menggunakan sel cakar seperti ini atau dapat langsung ditutupi pada makhluk hidup untuk berubah menjadi penampilan pemimpin perkumpulan bunga persik. Sayang sekali tidak ada jiwa dan tidak ada pemikiran. Hanya mengandalkan tindakan insting sel cakar. Pada saat ini cakar-cakar itu seolah merasakan aroma lezat dan mulai mengirimkan sinyal ke Guyan bahwa ia ingin melahapnya. The Claw tidak memiliki IQ setinggi itu sebelumnya, tetapi sekarang setelah kemajuan, tampaknya kecerdasannya meningkat pesat. Guyan merasakan fluktuasi napas dan setelah memikirkannya beberapa saat, dia tahu siapa orang itu. Tampaknya pihak lain sama seperti di buku aslinya, menunjukkan bakat luar biasa untuk berkultivasi dalam waktu singkat. Bagus sekali. Kemudian langkah selanjutnya adalah, kaki Guyan perlahan-lahan terangkat dari tanah. Dia mengulurkan tangannya, merasakan kekuatan pada... Inikah kekuatan Grandmaster? Karena cakupan cakar, dia juga memiliki kekuatan Grandmaster. Anda bahkan dapat menggunakan keterampilan yang dimiliki oleh Klau-Klau. Kunci teknik rahasia bunga persik telah diperoleh dan mata Guyan mengungkapkan sedikit makna yang tak dapat dijelaskan. Selanjutnya Sekte Iblis harus menjadi kambing hitam. Saat ini, di dalam ruangan rahasia untuk berkultivasi. Wang Yulan duduk sendirian di ranjang batu saat embusan udara naik, dia merentangkan telapak tangannya dan cabang hijau yang terbuat dari energi sejati tumbuh. Lihat adegan ini. Mata Wang Yulan berbinar karena gembira. Bagus, inilah yang Taoying maksud dengan ki sejati. Adapun mengapa aku seperti ini, kemungkinan besar karena pengaruh energi dewa bunga di tubuhku. Sikat. Dia menyebarkan energi sejatinya, matanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Xiaolin. Dia tidak bisa melupakan malam itu dan tidak bisa melupakan Xiaolin yang membunuh ibunya malam itu. Xiaolin, tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu dan membalaskan dendam ibuku. Nada suara Wang Yulan dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan niat membunuhnya menghilang. Hanya kesepian yang tersisa di matanya. Sayangnya, aku tidak bisa melupakan orang itu sama sekali. Yu Xingxue telah menyelesaikan pelatihan seharian. Setelah mandi, dia berbaring di tempat tidur dengan wajah lelah. Ah, aku sangat lelah. Mataku sangat sakit. Otakku rasanya mau meledak. Yu Xingxue bergumam lemah. Hari ini Mei Xue membawanya ke ruang bawah tanah putih bersih. Saya bertemu beberapa orang yang terlihat sangat menakutkan. Mereka mendemonstrasikan gerakan dengan santai dan saya tidak tahu mengapa saya bisa mempelajarinya hanya dengan menontonnya sebentar. Sebagai hasilnya kotaknya akan meledak. Dan tepat pada saat ini. Bagaimana pelatihan hari ini? Sebuah suara yang membuat Yu Xingxue gemetar, seluruh tubuhnya memasuki benak. Ini orang dewasa. Yu Xingxue segera bersemangat. Master. Aku baik-baik saja, aku tidak lelah sama sekali. Kamu Xingxue berbicara perlahan. Dia tidak tahu mengapa dia merasa wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang ketika dia mendengar suara orang dewasa itu. Bahkan tubuhku sepertinya semakin panas. Oke, datanglah ke tempat ini dan biarkan aku melihat hasil latihanmu. Suara berakhir di sini. Dan Yu Xingxue tiba-tiba duduk. Ekspresinya menjadi sangat bersemangat.
Permisi, izinkan saya. Black. Dia menelan ludah dan menarik napas dalam-dalam. Sang guru membutuhkanmu sekarang, ayo Yuk Singsui, jangan. Jangan sampai merusak. Kemudian dia mengarahkan jari-jarinya yang gemetar ke depan. Bas. Sebuah lubang hitam yang persis sama dengan yang Mei Sui panggil sebelumnya muncul. Kamu Singsui menghela napas lega, lalu dengan cepat berganti pakaian dan masuk setelah mengumpulkan keberaniannya. Sir, ini aku datang. Bab 179 Kematian Tuan Muda Sekte Iblis Surgawi. Aku masih menyukai kamu yang sulit diatur. Hotel Jianghai. Tuan muda dari Sekte Iblis, Mo Tianyun, sedang berbaring di sofa dan menerima perawatan dari bawahannya. Sakit sekali. Ini benar-benar keterlaluan. Tuan muda dari keluarga Gu itu benar-benar memukuli saya seperti ini di depan begitu banyak orang. Tanpa keluarga Gu, apa sih dia? Mata Mo Tianyun berkobar dengan api dan dia meraung dengan gigi terkatup. Meskipun Mo Lao di samping juga merasa bahwa keluarga Gu terlalu tidak menghormati mereka, ini adalah wilayah mereka bagaimanapun juga. Belum lagi keluarga Su dan keluarga Sangguan mendukung keluarga Gu. Jadi dia hanya bisa menghiburnya. Tuan muda bersabarlah. Ini adalah Jianghai sebagai bos lokal keluarga Gu memiliki dominasi mutlak. Selain itu mereka juga memiliki Su Murong dari keluarga Su. Kami di Sekte Iblis Surgawi mungkin menyentuh mereka. Ketika Mo Tianyun mendengar ini, wajahnya penuh kesuraman dan dia mengepalkan tinjunya dengan enggan. Enyah, jangan ganggu aku lagi. Dia dengan marah membentak murid Sekte Iblis yang sedang merawat luka-lukanya. Kenapa kamu begitu terkekang dalam melakukan hal yang sama terjadi pada tuannya sendiri? Dia berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan organisasi Ye tetapi membiarkan keluarga Leng pergi karena dia berhati lembut. Dia merasa itu sangat konyol ketika mendengar ini. Mereka semua adalah organisasi jahat dan kamu masih ingin membersihkan diri dan kembali ke jalan yang benar. Sungguh lelucon, haha, itu karena tuannya sudah tua sehingga dia begitu ragu-ragu. Hal yang sama berlaku untuk Master Iblis yang mengaku sebagai pelindungku, tetapi itu semua tidak berguna. Kekuatanku hanya pada puncak level bawaan dan begitu juga tuanku mengapa dia tidak menjadikan dirinya pelindung Grandmaster. Selain itu Anda Tuan Mo Chan mengalahkan tuan yang lain, jadi tidak bisakah Anda mengalahkan tuan muda dari keluarga Gu? Sebagai tuan muda Sekte Iblis dan seorang jenius dari generasi baru Sekte Iblis, Mo Tianyun secara alami tidak bisa menelan penghinaan ini. Jadi dia menatap Mo Lao dengan mata dingin. Mo Lao, aku tidak percaya bahwa tuan muda keluarga Gu akan tinggal di Jianghai sepanjang hidupnya. Begitu kita keluar dari sungai dan laut, kita akan membunuhnya secara langsung dan kemudian kembali ke dunia seni bela diri kuno. Itulah wilayah kekuasaan Sekte Tianmo kita. Iblis tua itu sedikit ragu tetapi menatap tuan muda dengan mata sedingin itu. Dia juga berpikir bahwa posisi pemimpin Sekte Iblis akan dipegang oleh pihak lain di masa depan. Dalam keputusasaan, Demon Elder harus setuju untuk menenangkan pihak lain terlebih dahulu. Dimengerti, tuan muda. Mendengar ini, Mo Tianyun akhirnya merasa puas. Dia mengangguk dan terkekeh. Guru Modon khawatir saya pasti akan mengambil posisi pemimpin sekte. Ketika saatnya tiba saya pasti akan mempromosikan Anda menjadi tangan kanan saya dan saya pasti tidak akan membiarkan Anda menjadi pelindung iman yang buruk. Mendengar hal ini, tetua iblis itu agak terharu. Dia mengangguk. Terima kasih banyak. Sebelum dia selesai berbicara, seolah-olah dunia tiba-tiba membeku untuk waktu yang singkat, tetapi kemudian segera pulih. Bang! Crash! Hujan darah turun dari langit. Perasaan hangat muncul di wajah Mo Tianyun. Pupil matanya menyusut dan dia mengeluarkan suara yang tidak bisa dimengerti. Coba lihat saja. Seluruh kepala Mo Lao meledak di bawah senyuman Mo Tianyun yang masih kaku dan darah serta daging berceceran di setiap ruangan seperti semangka yang pecah. Gedebuk. Mayat itu jatuh di kaki Mo Tianyun. Ah, iblis itu mati. Tolong. Para murid Sekte Iblis menjerit kesakitan dalam sekejap. Mo Tianyun tidak memperhatikan bawahannya yang panik karena kepalanya juga berdengung saat ini. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Plop-plop. Mo Tianyun begitu ketakutan dengan pemandangan di depannya hingga wajahnya, napasnya menjadi cepat dan jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa seperti akan berhenti. Mengapa iblis itu tiba-tiba mati di depannya? Halo? Apa yang terjadi? Rasa dingin yang menyeramkan muncul di hati Mo Tianyun dan dia merasa tangan dan kakinya terasa kaku. Suasana di ruangan itu berangsur-angsur menjadi aneh dan menyedihkan. Dia menggertakkan giginya dan berteriak gemetar, ayo. Seseorang datang. Begitu kata-kata itu jatuh. Bang bang bang. Tuan muda Tuan muda tolong aku. Bang bang bang. Kepala murid-murid Sekte Iblis di sekelilingnya meledak dan darah serta kabut darah memenuhi seluruh ruangan. Mo Tianyun kemudian menyadari bahwa dia diserang. Siapa itu? Siapa itu? Wajah Mo Tianyun menjadi pucat dan semua yang ada di ruangan itu membuatnya menyerah melawan. Bahkan Master Iblis pun tidak berdaya untuk melawan, mungkinkah musuhnya seorang Grandmaster? Siapa ini? Siapa kamu sebenarnya? Cepat keluar. Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi? Mo Tianyun ambruk di sofa tunggal sambil gemetar seluruh tubuh. Dia ambruk dan terus berteriak di sekeliling ruangan. Detik berikutnya, sebuah suara ragu-ragu dengan sedikit kegembiraan muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah pisau bedah ditempelkan di tenggorokannya dari belakang.
Baiklah, baiklah, tolong berhenti berterik. Aku khawatir tanganku gemetar. Tuanku berkata bahwa dia ingin membiarkanmu mengatur napas terlebih dahulu. Tapi kau pandai mengerang Hei jika aku tidak sengaja memotongmu di sini. Akankah kau mengerang lebih indah lagi? Plop-plop. Mo Tianyun mendengarkan suara yang terdengar seperti bisikan maut di telinganya dan jantungnya terasa seperti seseorang meremasnya dengan erat. Kapan dia datang di belakangnya? Kemampuan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tuhanku, siapa Tuhanku? Kemampuan aneh ini mungkinkah? Baru saja terpikir ini. Detik berikutnya. Snap snap snap. Suara langkah kaki yang menutupi darah perlahan mendekat dan semakin dekat ke telinga Mo Tianyun. Pada saat ini skalpel hitam aneh itu menempel di tenggorokannya membuatnya tidak berani bergerak sama sekali. Tentu saja, bahkan jika dia memilikinya, dia terlalu takut untuk memiliki kekuatan yang tersisa. Detik berikutnya. Sesosok tubuh muncul di hadapan Mo Tianyun. Orang lain itu mengenakan jaket panjang hitam yang ujungnya meninggalkan jejak panjang di genangan darah. Seolah-olah dia adalah hantu jahat yang berjalan keluar dari jurang maut. Kerudung hitam menutupi wajahnya sehingga Mo Tianyun tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Dia tinggi dan tegak dan dia memancarkan aura penindasan dan kedengkian menyeramkan yang tak terlihat yang membuat Mo Tianyun bergidik. Saat dia melihat pria ini, ingatannya langsung kembali ke deskripsi Raja Malam yang diceritakan gurunya kepadanya. Selain itu, dikabarkan bahwa Raja Malam kembali kali ini untuk membalas dendam. Dalam sekejap, Mo Tianyun ambruk dan memohon ampun. Tunggu, Anda adalah Raja Malam, kan? Tolong jangan bunuh aku. Aku akan segera kembali dan segera keluar dari Sekte Iblis Surgawi. Aku pasti tidak ada hubungannya lagi dengan sekte itu. Saat ini Mo Tianyun sama sekali tidak punya keinginan untuk melawan. Hanya berpikir tentang tetap hidup. Dan tentang ini. Guyan hanya menunduk ke arah Mo Tianyun dan berkata dengan lembut. Ini benar-benar jelek dan konyol. Kamu tahu. Guyan mengulurkan tangannya ke arah pihak lain Bas. Sebuah cakar tajam terkumpul di ujung jarinya dan dia perlahan menikam ke arah dahi Mo Tianyun. Di bawah ekspresi ngeri orang lain, dia mengucapkan kata-kata terakhir yang didengar orang lain. Aku masih menyukai dirimu yang memberontak seperti pertama kali. Begitu kata-kata ini keluar. Boom. Pikiran Mo Tianyun menjadi kosong. Apa arti kalimat ini? Dia gemetar seluruh tubuh dan matanya penuh ketidakpercayaan ketika dia melihat Guyan. Mereka ditipu, mereka semua ditipu. Karena, malam, Night King sebenarnya adalah tuan muda keluarga Gu. Guyan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Apa-apaan ini? Cakar itu dengan cepat melahap Mo Tianyun dan juga melahap kesadaran terakhir pihak lain. Segera setelah itu. Seluruh sel cakar yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap sudut ruangan. Seperti pemulung, ia melahap semua daging cincang dan bahkan mikroorganisme. Seluruh ruangan tampak baru tanpa sedikit pun bau. Semua bukti menghilang. Bab 180 orang dewasa harus memikirkan karir mereka. Guyan merasakan kekuatan di tubuhnya dan melahap orang-orang ini dengan cakarnya. Kekuatan meningkat lagi. Wow, monster itu memang pantas menjadi monster. Menjadi lebih kuat dengan melahap makhluk hidup tampaknya telah menjadi cara naluriah bagi monster. Tidak heran dia menjadi sasaran kecaman publik. Sama seperti pemimpin malam. Dia hanya perlu melahap jiwa makhluk hidup untuk berlatih dan kemampuannya sangat abnormal jauh melebihi konsep seorang prajurit. Jadi langkah terakhir adalah telapak tangan Guyan menghadap ke bawah dan terdengar suara keras. Air hitam jatuh dari telapak tangannya dalam waktu kurang dari sesaat. Secara bertahap mengembun menjadi makhluk humanoid. Ini Mo Tianyun. Benar, tujuan Guyan melakukan semua ini adalah untuk menciptakan Mo Tianyun palsu. Biarkan dia atau lebih tepatnya biarkan Sekte Iblis menjadi tabir asap untuk membingungkan pasukan prajurit. Setelah dia menyampaikan perintah, sosok Mo Tianyun berubah menjadi genangan air hitam dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Sudah berakhir. Daging dan darah di ruangan itu menghilang dan bau darah juga menghilang. Keadaan Yu Xingswei juga secara bertahap berubah dari keadaan setengah sadar dan setengah bersemangat ketakutan. Lalu apakah aku baru saja membunuh banyak orang? Dia memegang pisau bedah dengan gugup matanya penuh kebingungan. Aku tidak akan menjalani kehidupan pengasingan kan? Bagaimana dengan sekolah? Saya belum lulus, saya tidak ingin keluar, saya masih ingin mencari pekerjaan. Guyan. Apakah ada orang normal di dunia ini? Guyan menghela nafas dalam hatinya, lalu berjalan di depan Yu Xingswei yang tampak bingung di wajahnya. Dia langsung menusuk jantung orang lain dan berkata perlahan. Apakah kamu tidak menyukai apa yang baru saja? Berhentilah menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar bersemangat? Selain itu, bagaimana Anda menjelaskan mengapa Anda? Yu Xingswei tertegun ketika mendengar ini. Bahagia. Apakah aku bahagia? Dia menundukkan kepalanya dan melalui pantulan pisau bedah dia melihat wajahnya sendiri dengan senyum gembira. Yu Xingswei terus mengeluarkan suara-suara tidak berarti, tetapi dia tidak bisa menahan senyumnya. Apakah dia bersemangat tentang hal semacam ini? Mengapa ini terjadi? Setelah melihat ekspresi keraguan diri orang lain, Guyan perlahan berkata, Yu Xingswei, aku dapat menjamin bahwa kamu masih bisa menjalani kehidupan normal. Jangan lupa mengapa aku memberimu kekuatan, Yu Xingswei. Kaulah yang membuatku tertarik.
Plop-plop. Jantung Yu Xingzui mulai berdetak kencang saat sebuah tombol disentuh. Ketika dia melihat guyanan rona merah tidak wajar secara bertahap muncul di wajahnya. Pak Pakanda membutuhkan saya. Dia secara bertahap memahami segalanya. Saya akan menghubungi Anda lagi sebelum operasi berikutnya dimulai. Setelah mengatakan semua ini, Guyan berjalan menuju jendela dan saat dia berjalankan sosoknya berangsur-angsur menghilang dari tempat itu. Pikiran Yu Xingzui masih dipenuhi dengan suara Guyan. Dia memegangi wajahnya yang terasa panas dan matanya menjadi terobsesi. Ya Tuhanku, sangat senang. Hanya saja akan menyenangkan jika aku bisa menyentuh orang dewasa atau membiarkan orang dewasa menyentuh. Mata Yu Xingzui sedikit hilang dan dia ingin lebih dekat dengan orang dewasa. Tapi apakah sang guru punya pacar? Saya rasa tidak. Orang dewasa harus memikirkan karir mereka sepanjang waktu kan. Kembali ke mobil. Guyan berbaring dengan nyaman di kursi mobil. Dia meregang dan mengeluh dengan tidak senang. Mengapa saya harus melakukan hal semacam ini? Biarkan malam keluar, biarkan malam membalas dendam. Bahkan jika kamu akan mati, aku tidak perlu terlalu lelah. Mari kesampingkan fakta, apakah kalian tidak salah? Lao Gao menyalakan mobil dan mendapati keluhan tuan muda di kursi belakang sangat menarik. Terutama kata-kata tuan muda yang agak tidak lazim. Sepertinya ada rasa kemajuan yang tidak cocok dengan dunia mereka. Setelah Guyan mengeluh beberapa saat, dia menghela nafas tanpa daya. Apa yang perlu dilakukan harus dilakukan. Melalui tindakan ini, dia telah menemukan bakat dan kemampuan Yu Xingzui. Karena sel cakar telah meningkat dan meningkatkan tubuh lawan, kombinasi bakat telah mampu mencapai tingkat hari ini. Meskipun beberapa efek visual dicapai dengan bantuannya, mereka masih cukup bagus. Sepertinya ini adalah hal yang tepat untuk membiarkan Mei Sui melakukan ini. Lagi pula titik lemah pihak lain adalah adik laki-lakinya. Ngomong-ngomong soal adik laki-lakiku, ada sedikit makna yang tak bisa dijelaskan di mata Guyan. Plotnya akan segera hadir. Dalam novel aslinya, plotnya adalah bahwa kedua protagonis, Xiaolin dan Deng Feng, bertemu dan menjadi saudara. Tapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Aku harus membuat beberapa persiapan. Jalur Mei Sui juga akan segera ditutup. Hal kelima. Dan hal terakhir. Saya harap Mei Sui akan menyukai Guyan memilah-milah pikirannya dan kemudian wajah King Qiu yang dingin dan cantik muncul lagi di benaknya. Alas, setiap kali setelah saya menyelesaikan pekerjaan pikiran saya penuh dengan King Qiu. Bahkan ketika saya sibuk, pikiran saya penuh dengan King Qiu. King Qiu-ku. Tunggu aku, ketika aku selesai dengan pekerjaanku, aku pasti akan menebus semua waktu yang hilang bersamamu. Dan pada saat ini, Leng King Qiu yang sedang belajar giat di meja tiba-tiba menjadi waspada setelah diberi pelajaran oleh Xiao Leng. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi, mengapa sepertinya Guyan sedang memikirkannya? Tapi begitu pikiran ini muncul di benaknya, Leng King Qiu meludah. Wajahnya sedikit memerah. Sialan, apa yang dia pikirkan? Bukankah ini sama dengan apa yang dikatakan Xiao Leng? Tidak, aku tidak boleh memikirkan pria itu lagi. Leng King Qiu menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu aku menjadi sangat marah di dalam. Dia benar-benar menyebabkan saya kehilangan ritme, Guyan yang penuh kebencian. Ketika dia datang ke sini lagi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Bab 181 Pertemuan Ning Qianona Ning, mungkinkah itu kamu? Keesokan harinya, di sebuah jalan di Jianghai. Sesosok figur yang tidak cocok dengan orang-orang di sekitarnya sedang berjalan di jalan. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan dari waktu ke waktu dia akan berhenti di depan sesuatu yang sangat baru baginya. Contohnya sekarang dia terpesona oleh gaun pengantin putih di jendela transparan di jalan. Ning Qian sepertinya mengingat masa kecilnya ketika kakak seniornya Xiaolin mengambil selembar kain putih dan menutupi kepalanya. Memberitahunya bahwa dia akan datang untuk menikahinya di masa depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk meletakkan tangannya di jendela menatap gaun pengantin dengan linglung. Saudara, di mana kamu sekarang? Apakah kamu masih ingat janji yang kita buat tahun itu? Saat dia memikirkannya, sudut mulutnya sedikit terangkat dan matanya menjadi sangat malu. Dan tepat pada saat ini, sebuah suara familiar terdengar di telinganya. Hei, aku ingat kamu adalah Ning Qian. Ning Qian kembali sadar, menahan senyum di wajahnya dan melihat ke arah sumber suara. Lihat saja. Guyan membawa tas belanja berisi sayuran diikuti oleh Lao Gao. Keduanya tampak berbelanja bahan makan. Dia berdiri di sana dengan sedikit keterkejutan di matanya. Malam itu, putra sulung keluarga Gu meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Jadi dia mengangguk dan menjawab kebetulan sekali. Saat dia berbicara, dia melihat kantong sayuran di tangan Guyan dengan sedikit kebingungan. Tampilan itu seolah bertanya mengapa seorang tuan muda dari keluarga kaya perlu membeli bahan makanan sendiri. Sepertinya dia mengerti maksud Ning Qian. Guyan tersenyum dan berkata, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku keluar untuk membeli bahan makanan? Karena aku sudah lama tidak memasak untuk istriku tersayang, aku berencana memasak makanan malam ini. Ini Nona Ning. Dia melirik gaun pengantin di jendela dan bertanya dengan penuh makna, apakah kamu sangat menyukai gaun pengantin ini? Aku tidak menyangka Nona Ning dari Gunung Longwang akan penasaran dengan hal-hal ini. Tunggu sebentar. Aku ingat Tuan Muda Istana Raja Naga, Xiaolin, sepertinya sedang berlatih di Gunung Raja Naga juga. Mo Fei Ningyu.
Mata Ning Qian tiba-tiba panik ketika mendengar ini dan dia tanpa sadar membalas, "Tuan Muda Gu, jangan terlalu banyak berpikir. Ini baru pertama kalinya aku menuruni gunung jadi aku penasaran dengan hal-hal indah ini. Aku tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap kakak seniorku, tolong jangan salah paham." Ning Qian berbicara dengan sangat cepat seolah-olah dia ingin menolak gagasan aneh Guyan. Namun ekspresi tidak alami itu tetap mengungkapkan perasaan batinnya. Begitu kata-kata ini keluar, mata Guyan mengungkapkan sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan. Di permukaan, dia menghela napas lega dan menjawab, aku sangat ketakutan. Kupikir Nona Ning, kau sangat menyukai kakak seniormu." Pada titik ini sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia dengan santai berkata, "Bagaimanapun juga, saudara Xiaolin sedang terlibat percakapan hangat dengan putri sulung keluarga Sen Wanel." Ning Qian awalnya mengira dia berhasil lolos. Namun dengan munculnya bagian kedua kalimat Guyan ekspresinya langsung membeku. Apa? Putri sulung dari keluarga Sen Wanel? Siapa orang ini? Kakak senior Xiaolin jatuh cinta padanya. Kenapa bagaimana mungkin bukankah kakak seniorku bilang bahwa dia akan menikahiku di masa depan? Bagaimana bisa dia bersama Mustahil, benar-benar mustahil. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Guyan dengan sengaja melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Dalam hal itu kita akan bertemu lain waktu. Namun, sikat. Tunggu sebentar. Ning Qian segera mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Guyan. Yang terakhir menatapnya dengan bingung, "Nona Ning, ada apa denganmu?" Ning Qian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba meraih Guyan. Mungkin karena apa yang dikatakan orang lain sangat mengejutkannya. "Kanohou, bisakah aku tidak mempercayai kakak seniorku? Putra sulung keluarga Gu tidak punya dasar untuk. Anda tidak boleh mendengarkan omongan kosong orang lain, Anda harus pergi dan mencari kakak senior Anda secara langsung." Dia melepaskan Guyan, ekspresinya berangsur-angsur tenang dan dia meminta maaf apa-apa. Ning Qian membungkuk lalu pergi dengan cepat. Guyan melihat ke arah punggung orang lain dengan sedikit makna yang tak dapat dijelaskan di matanya. "Bagus sekali, sekarang kita hanya perlu menunggu perkembangan selanjutnya. Hehehe, aku sangat menantikan ekspresimu ketika saatnya tiba." Guyan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat sudut mulutnya. "Kilang Lao Gao." Sangat menyenangkan untuk membeli bahan makanan dan melakukan sesuatu yang kotor pada saat yang sama. Selanjutnya adalah kisah sekolah menengah Jiang Hai. Guyan mengingat plot novel aslinya. Meskipun malam adalah mimpi buruk dunia, namun ia bukannya tanpa penggemar fanatiknya. Di antara mereka ada sebuah organisasi bernama Black Flame. Mereka adalah penggemar fanatik Raja Malam dan pemimpin organisasi menyerukan kepada semua orang yang ingin mengikuti Raja Malam untuk bergabung dengan mereka dan mengikuti jejak Raja Malam untuk membawa bencana ke dunia. Soit menyebabkan invasi SMA Jiang Hai oleh pejuang sihir dalam novel aslinya. Alur cerita pada saat itu adalah setelah kematian Leng Linger sehingga frekuensi serangan organisasi malam menjadi sangat sering. Black Flame menyadari bahwa setelah 5 tahun Raja Malam akhirnya kembali. Kelompok penggemar fanatik Sodis mulai melakukan serangan magis di seluruh dunia. Berharap untuk menarik perhatian Raja Malam dengan melakukan insiden keji skala besar semacam itu. Segera setelah itu, SMA Jiang Hai menarik perhatian mereka. Dalam novel aslinya, para pejuang sihir dari organisasi api hitam bersembunyi di sekolah dan kemudian menyerang SMA Jiang Hai suatu pagi. Berniat membunuh semua orang di SMA untuk memicu gelombang kejahatan di kota Jiang Hai. Kemudian alurnya menjadi klise karena Xiaolin kebetulan mengenal seorang guru cantik di SMA Jiang Hai. Jadi dia menyamar sebagai satpam untuk menyelinap masuk. Selama periode ini dia terlibat dalam insiden ini dan bertemu dengan Deng Feng penerus gerbang Xuanwu dan keduanya menjadi saudara. Bersama-sama kita menghancurkan rencana jahat orang-orang gila ini. Sejak saat itu Deng Feng menjadi perisai daging terbaik Xiaolin. Juga karena Leng Qingqiu menemukan bahwa Deng Feng dan Xiaolin berhubungan. Untuk menyiksa Xiaolin dan Deng Feng dia juga ingin membuat mereka merasakan sakitnya orang-orang di sekitar mereka mati satu demi satu. Jadi dia membunuh semua orang dari sekte Xuanwu terlebih dahulu. Kemudian sebelum penjahat yang dikendalikan oleh Leng Qingqiu terbunuh, kata-kata yang paling umum mereka ucapkan adalah, "Suatu hari semua orang di sekitarmu akan mati satu demi satu. Inilah kutukan yang diberikan orang dewasa kepadamu." Plot selanjutnya juga membenarkan poin ini. Tidak peduli apakah itu pemeran utama wanita kedua, pemeran utama wanita ketiga, atau pemeran utama pria kedua atau pemeran utama pria ketiga. Setelah mereka terlibat dengan Xiaolin, anggota keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka semua dibunuh satu demi satu di depan mereka oleh orang-orang yang diatur oleh Leng Qingqiu. Dia memang versi gelap dari Leng Qingqiu. Tidak heran para protagonis bekerja sangat keras hanya untuk mati bersamanya. Namun Leng Linger masih hidup di kehidupan ini dan Guyan benar-benar tidak tahu bagaimana plotnya akan berkembang. Pikiran selesai. Guyan sudah memiliki gambaran kasar dalam benaknya. Tunggu saja sampai plotnya di bab 182 memasuki sekolah menengah Jiang Hai dan bertemu Bai Lian. Keluarga Leng. Sebagai tujuan organisasi utama dalam waktu dekat, Leng Qingqiu kembali bekerja pagi-pagi. Coba kulihat, seharusnya dipakai seperti ini. Leng Qingqiu memegang jarum dan merajut sambil membayangkan adegan di depannya di benaknya.
Masalah yang disebabkan oleh tidak dapat melihat dapat dibuat lebih mudah dengan membayangkan gambar 3 dimensi di benak Anda. Ketika saya memberikannya kepada Guyan, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Apakah kamu akan terkejut? Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya, tetapi orang lain akan tergerak sampai gemetar dan tersipu. Daging lain dengan kecepatan ini, Xiao akan segera siap. Bagaimana Anda akan memberi kami tripod tungku saat waktunya tiba? Xiao Leng melompat keluar lagi saat ini. Leng Qingqiu sedikit mengernyit seolah-olah dia tidak puas dengan Xiao Leng yang mengganggu imajinasinya. Dia menjawab dengan tidak puas. Itu tungkuku. Juga bagaimana aku memberikannya kepada Guyan adalah urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bisakah kamu tidak melompat keluar setiap saat dan hanya mengamati dengan cermat? Xiao Leng di benakku terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata perlahan. Tidak, maksud saya jika Anda tidak punya ide, saya bisa memberi Anda beberapa saran. Lebih dari sebulan kemudian, Leng Qingqiu tidak ingin mendengarkan perkataan menyesatkan dari kepribadian lain sehingga dia langsung menyela. Saya tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau mendengarkan. Xiao Leng diam, aku punya ide sendiri. Diam saja di dalam diriku dengan tenang. Ketika dia mengatakan ini, Leng Qingqiu tiba-tiba menjadi waspada. Kalau dipikir-pikir, kamu sepertinya lebih banyak bicara akhir-akhir ini. Dan sepertinya aku lebih memahami banyak hal. Apakah ada cara agar kamu bisa keluar dari tubuhku tanpa aku tahu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tentu saja aku tidak bisa keluar tanpa izinmu. Leng Qingqiu sedikit curiga tapi dia juga yakin bahwa Xiao Leng tidak bisa keluar dan merasuki tubuhnya tanpa persetujuannya. Jadi dia merasa lega dan mulai merajut syal di tangannya. Tetapi saat dia merajut, Leng Qingqiu tiba-tiba bertanya, apakah Guyan belum datang? Tidak terasa. Apakah Anda menantikan untuk bertemu orang lain? Kamu jangan bicara omong kosong, aku hanya bertanya dengan santai. Leng Qingqiu segera menyangkalnya dengan panik dan melanjutkan merajut syal. Tapi pikiranku selalu tertuju pada seseorang. Sialan, mengapa kamu datang kemarin tetapi tidak hari ini? Apa yang sebenarnya bajingan itu lakukan? Grup Gu memberikan beberapa sumbangan amal setiap tahun. Di antaranya SMA Jianghai tempat adik ipar saya bersekolah juga merupakan salah satu sekolah yang menerima sumbangan dari grup Gu setiap tahun. Di kantor kepala sekolah Ge Tianguyan sedang mengobrol dengan pihak lain. Ge Tian tampak sangat antusias setelah semua putra sulung keluarga Gu yang datang untuk membahas sumbangan tahun ini mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 2 kali lebih banyak untuk amal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Uang ini cukup bagi mereka untuk merenovasi kampus lama. Anda bahkan dapat menggantinya dengan beberapa kelompok peralatan canggih. Ge Tian sudah mendengar tentang pencerahan putra sulung keluarga Gu. Sekarang setelah saya melihatnya, baik percakapan maupun temperamennya dapat membuktikan bahwa dia adalah putra sulung dari keluarga terkemuka. Haha, atas nama semua guru dan siswa di sekolah, Xiao Guo ingin berterima kasih kepada keluarga Gu Anda atas sumbangan tersebut. Silakan datang ke sekolah kami dan berikan pidato ketika saatnya tiba. Ge Tian memegang tangan Guyan dengan mesra, dan semakin dia melihat anak itu, semakin dia menyukainya. Guyan menarik tangannya dan menjawab dengan senyuman. Saya juga ingin berkontribusi pada masa depan Dongguo. Dunia ini adalah dunia fiksi yang terbagi menjadi 2 negara besar, yaitu Timur dan Barat. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saya mengubahnya. Dan tepat pada saat ini, Guyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Hai, mengapa aku merasa seperti Qingqiu tiba-tiba menyebut namanya? Kepala sekolah di depannya sedang mengobrol dengan gembira tetapi tiba-tiba melihat Guyan bertingkah sangat tidak normal jadi dia bertanya kepada Xiao Guada, apa yang salah denganmu? Guyan kembali sadar dan tanpa berpikir terlalu banyak kepala sekolah itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya pada kepala sekolah. Tidak apa-apa, tiba-tiba saja aku merasa kedinginan. Aku jadi bertanya-tanya apakah Linger mendapat masalah di sekolah lagi. Linger yang dimaksud tentu saja Leng Linger. Orang-orang dengan status seperti Ge Tian sebenarnya sudah tahu tentang beberapa hal yang terjadi di perjamuan grup Yansing. Ini termasuk keluarga Gu dan keluarga Leng yang memasuki masa bulan madu mereka lagi. Guyan dan Dewi itu, Leng Qingqiu, sebenarnya sedang jatuh cinta. Kemudian Leng Linger adalah saudara ipar Guyan. Meskipun dia tahu bahwa Leng Linger sangat nakal di sekolah dan nilainya tidak terlalu bagus. Ge Tian masih tersenyum dan berkata adalah normal bagi Linger untuk sedikit lincah di usia ini. Tidak cocok untuk usianya menjadi kusam dan tak bernyawa. Guyan mengangguk, lalu dia melihat Lao Gao yang berdiri di belakangnya. Lao Gao, jam berapa sekarang? Sudah tengah hari. Begitu kata-kata ini keluar, Ge Tian berdiri dan mengundang Xiao Gu, mengapa kamu tidak menginap untuk makan? Aku akan menunjukkan padamu seperti apa makanan. Untuk mempersiapkan diri sebelumnya, Guyan tentu saja bersedia melakukannya. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, haha, tentu, aku akan merepotkan kakek Ge kalau begitu. Haha, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku menggendongmu di pelukanku saat kamu lahir. Hehe. Kantin. Deng Feng duduk sendirian di meja makan, matanya sedikit linglung, jelas sedikit linglung. Bai Lian, nama yang bagus. Deng Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menyelamatkan gadis itu kemarin, dia tampak seperti bunga lotus putih bahkan ketika dia tidur, dia merasa bahwa ini salah. Karena hatinya milik Leng Linger. Hanya, Deng Feng diam-diam melihat ke arah Leng Linger yang duduk beberapa meja jauh darinya, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Matanya tampak agak hilang. Mungkinkah apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menarik perhatian Linger.
Nilainya jelas bagus dan dia telah banyak berubah, jadi mengapa Linger bahkan menolak untuk menatapnya? Dan tepat pada saat ini, kakak Deng Feng, kamu juga di kafetaria. Sebuah suara lembut dan imut terdengar, Deng Feng tertegun, lalu menoleh. Bai Lian datang dengan nampan di tangan, tampak terkejut. Plop-plop. Mata Deng Feng langsung membeku dan jantungnya mulai berdebar kencang. Bai Lian. Sungguh kebetulan. Deng Feng sedikit tidak koheren dan sangat gugup. Kedatangan Bai Lian menarik perhatian semua orang di kafetaria. Kelas berapa gadis sekolah dasar ini? Sangat cantik, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang terjadi? Dia kenal Deng Feng, ya Tuhan, aku sangat iri. Aku tidak tahu apakah Bai Lian melakukannya dengan sengaja. Dia berjalan ke sisi Deng Feng dengan piring di tangannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia dengan lembut bertanya, kakak Deng Feng, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Diskusi di sekitarnya sangat memuaskan kesombongan batin Deng Feng. Sekarang Bai Lian menanyakan ini, dia tersipu malu, suaranya bergetar, ya, tentu saja. Deng Feng segera menjauh dan menyeka permukaan meja yang telah dia gunakan dengan lengan bajunya. Ketika Bai Lian melihat pemandangan ini, sedikit ejekan muncul di matanya. Hehe, sampah tetaplah sampah. Sedikit tindakan membuat pihak lain gugup dan kehilangan ketenangannya. Apakah ini pewaris Swan Woman happy? Sepertinya saya akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuanku segera. Di permukaan Bai Lian tampak seperti gadis imut saat dia duduk di sebelah Deng Feng. Oke, bagaimana? Seharusnya aku mengajukan pertanyaan selanjutnya. Ketika Bai Lian baru saja memikirkan hal ini, dia sepertinya menangkap sesuatu di sudut matanya. Dia mendongak. Aku tertegun sejenak. Coba lihat saja. Pria yang sebelumnya mampu menolak pesonanya dan merupakan suami nominal tuannya di dunia sekuler. Saat ini dia dikelilingi oleh sekelompok fakultas dan staf dan sedang berjalan menuju jendela pemesanan. Selain itu, apa yang membuat Bai Lian merasa tidak senang adalah pihak lain benar-benar melihat kembali padanya. Ada 3 bagian kejutan, 4 bagian kesadaran, dan 3 bagian ejekan dalam tatapan itu. Ngomong-ngomong, apa sih ejekan itu? Bai Lian balas menatap dengan sengit. Guyan pura-pura tidak mengenal orang lain dan menarik pandangannya. Kenapa Bai Lian ada di sini? Dan yang duduk di sebelahnya adalah Deng Feng, pewaris gerbang Xuanwu. Tidak ada plot tentang Bai Lian dan Deng Feng di novel aslinya. Apa yang terjadi, mungkinkah itu? Ada sedikit petunjuk makna yang tak dapat dijelaskan di mata Guyan. Karena Leng Linger masih hidup, Qing Qiu memilih cara yang lebih lembut untuk menghancurkan gerbang Xuanwu agar tidak mengambil tindakan di sekolah. Cukup menarik. Guyan tersenyum tipis. Kalau begitu mari kita amati dan lihat. Bab 183, jika kau menggangguku, akhirnya kau mendapatkan balasan setimpal. Kafetaria SMA Jianghai. Bai Qionglan menatap Leng Linger yang sudah mengambil makanan tetapi tidak menggerakkan sumpitnya dan bertanya dengan khawatir, Kak Linger, mengapa kau tidak makan? Apakah kamu makan terlalu banyak pagi ini? Leng Linger menggelengkan kepalanya, menatap Bai Qionglan dan kemudian menatap makanan di kafetaria. Akhirnya, aku hanya bisa menghela napas. Rasanya pahit, hatiku pahit. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Sejak aku mulai makan makanan yang dimasak oleh Guyan, semua hidangan lain terasa berbeda. Sayangnya, ikan Baugu tidak datang memasak kemarin. Jadi dia tidak sempat makan makanan yang membuatnya merasa seolah-olah semut merayap di sekujur tubuhnya. Aku ingin tahu apakah Zayugu akan datang memasak malam ini. Bisakah Anda meminta saudara perempuan saya untuk membiarkan Guyan tinggal di rumah? Dengan begini saya bisa kembali dan makan siang. Saat ini. Bai Qionglan tiba-tiba berteriak kaget, Kakak Linger. Kakak iparmu? Leng Linger tidak memperhatikan Guyan, dia hanya mengangguk dan meratapi, ya, itu kakak iparku. Aku sangat ingin makan makanan yang dimasak oleh kakak iparku. Detik berikutnya. Sebuah piring diletakkan di sebelah Leng Linger dan suara menggoda Guyan datang pada saat yang sama. Kamu sangat ingin makan masakanku, lalu mengapa kamu tidak membayar makanannya? Leng Linger terkejut dan ketika dia mendongak dia melihat wajah tampan Guyan dan matanya tiba-tiba berbinar, kakak ipar, mengapa kamu ada di sini? Guyan mengangkat bahunya dan berkata, aku datang untuk melihat apakah kamu bersikap baik di sekolah. Saat dia mengatakan ini, dia melihat sekelompok orang di belakangnya dan berkata, kakek Geten, aku akan makan dengan Linger. Getian juga memahami kebiasaan anak muda, jadi dia mengangguk sambil tersenyum, haha, oke, kami tidak akan mengganggu kalian anak muda. Baiklah, terima kasih kakek G karena telah mentraktirku makan malam. Oh, ini hanya masalah kecil. Setelah obrolan singkat, Getian dan sekelompok fakultas dan staf pergi ke meja lain. Baru kemudian Guyan duduk di sebelah Leng Linger dan suasananya tiba-tiba menjadi santai. Leng Linger menatap Guyan dengan tatapan tajam dan segera bertanya, kakak ipar, katakan yang sebenarnya, mengapa kamu datang ke sekolah kami? Dan mengapa guru wali kelas dan kepala sekolah begitu sopan padamu? Mengapa kamu masih memanggil kepala sekolah botak kakek G? Aduh, kata-kata itu belum selesai. Leng Linger dipukul di kepala oleh Guyan. Dia memegangi kepalanya dan menatap Guyan dengan air mata berlinang. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Menarik kembali tinjunya, Guyan berkata saat Leng Linger menangis, jangan tidak sopan. Kepala sekolah G adalah teman ayah saya.
Saya datang ke sini hari ini untuk membahas sumbangan amal. Ini bahkan belum tengah hari, jadi mari kita makan di kafetaria Anda. Siapa yang tahu aku bisa mendengar kamu berteriak dari kejauhan. Saat dia berbicara, sudut mulut Guyan sedikit terangkat. Tapi, kamu seharusnya bahagia hari ini. Aku akan memasak untuk adikmu malam ini. Ambil saja selagi bisa. Ketika Leng Linger mendengar ini, dia sangat senang. Yeay, akhirnya aku bisa makan makanan yang dimasak oleh kakak iparku lagi. Hanya. Hei, maksudmu apa? Apa kau bilang aku tidak pantas makan makanan yang kau masak? Apa maksudmu dengan, sebentar? Leng Linger menatap Guyan dengan marah. Yang terakhir meringis dan berkata dengan nada menghina, kau meminta terlalu banyak, bocah kecil, cukup baik aku memberikannya padamu. Leng Linger segera marah dan mengangkat tinjunya seolah-olah hendak memukul Guyan. Beraninya kau menggangguku Guyan, aku marah. Guyan menatap orang lain dengan acuh tak acuh, tersenyum ramah dan berkata, Yadi, bagaimana jika aku membuatmu marah? Apakah kamu akan memukulku lagi? Begitu kata-kata ini keluar. Melihat senyum ramah Guyan. Sepertinya dia sedang memikirkan kekejaman sampah Gu. Jadi Leng Linger segera menyingkirkan tinjunya dengan patuh dan kemudian tertawa, hei, kau akhirnya menendang kapas dengan memprovokasiku. Dia memeluk lengan Guyan dan berteriak, kakak ipar. Kakak ipar yang baik, bagaimana aku bisa marah padamu, jadi aku masih ingin makan paha ayam goreng malam ini. Guyan mendorong Leng Linger menjauh dan berkata, jangan membuat tuntutan di sini. Ini bukan restoran. Ketika saudara perempuanmu menyuruhmu makan sesuatu, tidak bisakah kamu membuatnya saja? Kakak, apakah King Qiu mengatakan apa yang ingin dia makan? Ayo, katakan padaku, hari ini hari spesial. Apa aku perlu makan sesuatu yang spesial? Aku tidak membeli banyak sayuran. Linger, kenapa kamu tidak pergi ke pasar bersamaku, kakak iparmu? Kakak ipar, cukup. Bai Qionglan melihat kedua orang itu bermain dengan iri dan ingin bergabung dengan mereka, tetapi dia tidak bisa. Aku tidak ingin mengungkapkan wajah asliku sekarang. Guyan bukan kakak Linger, yang pertama sangat pintar. Bagaimana jika dia tahu bahwa aku menyukai Sister Lingerat dan kemudian memberitahu saudara laki-lakinya bahwa... Dan pada saat ini, Deng Feng yang tidak jauh dari sana juga memperhatikan gerakan Guyan dan Leng Linger. Tiba-tiba dia merasa bahwa makanan di mulutnya terasa tidak enak seperti mengunyah lilin. Apalagi saat melihat Linger dan Guyan bermain dengan sangat gembira, dia merasa semakin kehilangan arah. Status sosial Guyan sepertinya sangat tinggi, bahkan kepala sekolah pun mengenalnya. Wajar jika Linger menyukainya karena dia kaya dan tampan. Sial-sial. Kakak Deng Feng, apa yang sedang kau pikirkan? Bai Lian tidak tahu apa yang dilakukan Guyan bajingan itu di sini. Dia hanya tahu bahwa fokus utamanya sekarang harus pada Deng Feng. Deng Feng kembali sadar ketika dia mendengar suara lembut itu. Dia menatap Bai Lian yang menatapnya dengan khawatir. Untuk sesaat hatiku seperti tersentuh. Bai Lian. Sebenarnya menatapku dengan mata yang penuh, mungkinkah dia menyukaiku? Begitu pikiran ini terlintas di benak Deng Feng, hati Deng Feng tiba-tiba menjadi jernih. Ya kalau tidak, bagaimana menjelaskan mengapa Bai Lian memilih untuk duduk di sebelahnya di depan begitu banyak orang? Dia merasa seolah-olah dia telah memahami kebenaran dan dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Bai Lian. Tidak apa-apa, ini bukan masalah penting. Ya. Bai Lian tampak khawatir di permukaan, tetapi sebenarnya dia melihat semuanya. Dia memikirkan cara orang lain memandang Nona Linger dan Gu Yan bermain-main. Oh, aku mengerti. Jadi, kamu menyukai Nona Linger. Haha, sungguh ikan badut malang yang seperti kodok ingin memakan daging angsa. Bab 184 Deng Feng yang menjadi budak cinta lagi untuk Murongqi. Bai Lian diam-diam membencinya dalam hatinya, tetapi di permukaan dia terus bertanya, kakak Deng Feng. Apakah Anda peduli dengan pria yang duduk di sana? Dia tampak sangat kaya dan tampan. Saya yakin pasti banyak orang yang mengejarnya. Mendengar kata-kata ini, Deng Feng merasa sangat tidak nyaman dan kehilangan. Apakah Bai Lian juga wanita yang materialistis? Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, kemudian Bai Lian melanjutkan, tetapi saudara Deng Feng, apakah kamu tahu? Lian tidak peduli apakah seseorang punya uang atau tidak. Aku hanya peduli apakah orang itu bisa memberiku rasa aman. Saudara Deng Feng. Bai Lian berkata sambil mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan Deng Feng. Yang terakhir bergidik seluruh tubuh dan menatap Bai Lian dengan tidak percaya. Dia menatap Bai Lian yang menawan di depannya dan menelan ludah tanpa sadar. Bai Lian. Bai Lian sedikit tersipu, dia mengedipkan matanya dengan lensa kontak kecantikannya. Dan berkata malu-malu, saudara Deng Feng, sebenarnya, setelah kamu menyelamatkanku kemarin, sepertinya aku jatuh cinta padamu. Kamu luar biasa jujur dan baik. Aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu berjanji untuk melindungi Lian selamanya? Ketika Deng Feng mendengar kata-kata pengakuan ini, seluruh hatinya seolah-olah tersublimasi untuk sesaat. Wajahnya memerah karena terlalu gembira, dan suaranya bergetar karena terlalu gugup. 4. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Deng Feng menatap Bai Lian dengan tidak percaya. Jika ini mimpi, maka kamu pasti akan terharu saat bangun, nantikan. Detik berikutnya, Bai Lian mengangguk lagi dan menegaskan. Tentu saja itu benar, kakak Deng Feng, apa kamu tidak suka Lian? Saat mengatakan ini, Bai Lian pura-pura kehilangan, hampir menjatuhkan mutiara kecilnya. Deng Feng segera memegang tangan Bai Lian dan berkata dengan semangat.
Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya, aku sangat bahagia. Ekspresi Bai Lian akhirnya rileks dan dia tersenyum manis. Baiklah kalau begitu saudara Deng Feng. Selama istirahat makan siang, mengapa kita tidak mengobrol tentang situasi keluarga dan hobi kita sambil berjalan-jalan, bagaimana menurutmu? Deng Feng tidak lagi berminat untuk makan. Kejutan mendadak itu membuatnya melupakan segalanya, terutama karena suatu alasan, mungkin karena Bai Lian terlalu imut. Bahkan ketika dia melihat Bai Lian, sepertinya ada efek khusus berwarna merah muda yang mengelilingi pihak lain. Dia mengangguk berulang kali. Oke. Apa yang tidak diketahui Deng Feng adalah bahwa setelah dia berkata oke, tanda hati merah muda samar muncul di antara alisnya. Bai Lian tersenyum puas ketika dia melihat ini lalu meraih tangan Deng Feng dan berjalan menuju pintu keluar kafetaria di tengah seruan semua orang. Tapi saat meninggalkan Bai Lian dengan sengaja memilih jalan yang akan melewati Guyan. Saat dia melewati Guyan, Bai Lian berbicara kepadanya dengan nada yang sangat buruk. Kenapa kamu di sini? Guyan tetap tenang dan tersenyum di permukaan. Tetapi pada kenyataannya dia sedang melirik Deng Feng yang membiarkan Bai Lian menyeretnya pergi dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia melihat tanda berbentuk hati di antara alis Deng Feng. Itulah tanda menjadi budak cinta Bai Lian. TSK, sekarang jika Bai Lian bekerja lebih keras dan membuat tanda sedikit lebih dalam, dia akan dapat secara langsung mengendalikan Deng Feng. Sayangnya, bagaimana bisa keturunan terhormat dari Sekte Xuanwu dibunuh secara offline oleh orang seperti ini? Bagaimanapun, dia adalah pemeran utama pria kedua dalam novel aslinya. Guyan menghela nafas dalam hati. Ini terlalu berbeda dari plot aslinya. Dalam novel aslinya, Bai Lian sama sekali tidak berinteraksi dengan Deng Feng. Tapi ini juga berarti bahwa alur cerita dapat diubah. Itu hanya tergantung bagaimana Anda melakukan, atau mungkin setelah dia datang ke dunia ini dan menyelamatkan Leng Linger. Roda gigi takdir, Bai Lian dengan sengaja menyamarkan penampilannya sehingga Leng Linger tidak mengenalinya. Namun radar kepala bantengnya tiba-tiba berbunyi pada saat ini dan dia tiba-tiba melihat punggung Bai Lian dan Deng Feng dengan waspada. Dia bergumam, ini adalah nafas dari jenis yang sama. Pihak lain juga pasti seorang master senior Niu. Guyan perlahan meletakkan tanda tanya. Apa-apaan yang sedang kau bicarakan? Dan pada saat ini, Bibi di jendela makanan itu matanya merah. Dia memandangi para siswa dan anggota fakultas yang makan di sekitarnya dan tidak bisa menahan diri untuk menjilat. Itit. Besok kalian semua akan dikorbankan kepada Raja Malam. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah seekor kupu-kupu diam-diam menghilang di belakangnya. Setelah makan siang, Leng Linger adalah seorang siswa sekolah menengah atas. Dan Guyan sudah berjanji padanya sejak lama bahwa dia akan membelikannya sepeda motor setelah dia diterima di universitas. Jadi saya sudah belajar dengan sangat keras. Setidaknya setelah makan malam, Leng Linger berjanji kepada Guyan di depan semua guru bahwa dia akan belajar dengan giat. Kemudian dia menarik Bai Qionglan dan lari dengan cepat. Di kampus. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Getian dan yang lainnya, Guyan memilih untuk berjalan-jalan di sekitar kampus dengan Lao Gao. Saat ini dia berjalan dengan nyaman di jalan hijau. Anak laki-laki dan perempuan berseragam sekolah terus lewat. Udara sepertinya dipenuhi dengan aroma masa muda. Apakah ini masa muda? Aku sangat merindukan bau familiar ini. Guyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat keindahan kampus. Lao Gao menyela dan berkata, Tuan muda, karena kinerja akademik Anda tidak baik. Anda dikirim untuk belajar di negara barat oleh guru. Guyan. Saya berbicara tentang dunia asli saya. Tapi lupakan saja, Lao Gao tidak tahu. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba, sesosok familiar muncul di penglihatan Guyan. Orang itu bersembunyi di balik pohon hanya dengan setengah wajahnya yang terlihat mengintip ke arahnya. Tidak heran Guyan memperhatikan orang itu dengan begitu cepat. Hanya saja pohon tebal itu tidak bisa menghalangi tubuh lawan yang kuat dan tinggi. Dan tatapan pihak lain terlalu membara. Guyan perlahan menaruh tanda tanya. Dia terus melihat seseorang di bawah pohon dengan bingung. Keduanya hanya saling menatap hanya selusin meter jauhnya. Lao Gao mengingatkan dengan tenang guru orang itu sangat berbahaya. Guyan mengangguk, memikirkannya, dan memutuskan untuk pergi dan menyapa. Jadi dia maju selangkah dan berjalan menuju pihak lain. Murongqi, benar. Murongqi menunjukkan setengah wajahnya, tidak berkata apa-apa, dan hanya menatap Guyan. Kita bertemu di pesta, apa kau ingat? Murongqi kemudian sedikit bereaksi, mungkin karena Guyan semakin dekat dengannya. Bahunya juga sedikit bergetar klik. Dia menghancurkan pohon itu dengan tangannya dan meninggalkan bekas tang. Guyan terus tersenyum dan berjalan di depan Murongqi. Lao Gao mengikuti dari belakang, siap menyelamatkan tuan muda kapan saja. Kemudian, Guyan tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Murongqi. Halo, kebetulan sekali. Begitu kata-kata ini keluar, Murongqi gemetar seluruh tubuh dan kemudian mengulurkan tangannya ke arah Guyan dengan gemetar. Saat keduanya bersentuhan, Guyan jelas merasakan getaran Murongqi. Yang terakhir akhirnya berbicara helo-helo. Kata-kata itu jatuh. Murongqi segera melepaskan dan pergi dengan cepat sementara Guyan tampak bingung. Sepertinya dia sangat takut pada Guyan. Maksudku, apakah masih ada orang normal di dunia ini? Apa yang sedang terjadi di sini? Guyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang sedang terjadi? Fobia sosial. Apakah King Qiu tahu seperti apa bawahannya?
Tetapi Guyan melihat punggung Wurongci dan dia kurang lebih menebak bahwa dia mungkin bekerja sama dengan Bai Lian. Misi tersebut adalah menghancurkan gerbang Xuanwu. Namun mengapa Wurongci tidak langsung membunuh Deng Feng? Kekuatan Wurongci seharusnya cukup untuk membunuh lawan dalam sekali tarikan napas. Mungkinkah Bai Lian mengatakan sesuatu? Dan tepat pada saat ini, sebuah suara kejam datang dari samping. Hei, Xin. Guyan menolehkan kepalanya dan melihat. Aku melihat seorang gadis JK berdiri di sana dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Tangannya di pinggulnya sama sekali berbeda dari tatapan lembutnya barusan. Itu Bai Lian. Bab 185 Metode Melahap Qi Xuanwu. Keluarga Leng. Di ruang kerja, Leng Qingqiu yang sedang merajut syal tiba-tiba merasakan kehadiran bawahannya. Dia berpikir sejenak lalu melanjutkan mengerjakan kerajinannya. Detik berikutnya, seekor kupu-kupu terbang dari jendela ke meja. Meneruskan pesan ke Leng Qingqiu. Yang terakhir perlahan berhenti merajut syal. Beberapa detik kemudian, ekspresi niat membunuh yang dingin muncul di wajah Leng Qingqiu.